Saya sedang bekerja sementara di pusat perbelanjaan, tetapi saya bertemu dengan 3 perampok bersenjata. Namun, saya tidak hanya tidak takut, tetapi saya juga berteriak pada para perampok. Saya berani bertaruh pistolmu tidak berisi peluru. Semua ini karena saya membangkitkan sistem Bai Xiaosheng. Sistem ini dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu. Membantu saya memanfaatkan peluang dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Saat ini, pusat perbelanjaan telah diblokir oleh 3 penjahat bersenjata. Seluruh lantai pertama penuh dengan sandera. Sementara saya berjongkok di sudut, tertawa getir dalam hati. Baru bekerja 1 hari sebagai pekerja sementara dan mendapatkan 80 yuan. Uangnya belum sempat dihangatkan, sialnya sudah bertemu dengan adegan perampokan. Dengan siapa aku harus berdebat tentang ini? Ini adalah suara peringatan keras dari polisi dari luar. Orang-orang di dalam, kalian sudah terkepung. Hanya ada jalan buntu jika kalian melawan. Mendengar ini, pemimpin bandit dengan marah memerintahkan anak buahnya. Bawa 2 sandera untuk bernegosiasi dengan polisi. Setelah menerima perintah, kedua bandit tanpa ragu menyeret sepasang wanita menuju gerbang. Saat itulah aku bersembunyi di sudut. Tidak bisa menahan diri dan bersin. Seketika menarik perhatian semua orang. Melihat ini, pemimpin bandit berjalan ke arahku dengan tatapan garang. Anak muda, kau bertingkah mencurigakan dan sangat tenang. Kau polisi yang menyamar, ya? Aku tidak bisa menjelaskannya. Kakak salah paham. Aku datang untuk bekerja paruh waktu. Baru saja selesai kerja paruh waktu, aku bertemu dengan para pahlawan ini. Ingatan kerja paruh waktu. Kepala perampok itu menatapku dari atas ke bawah. Tiba-tiba matanya menjadi dingin. Aku, Chen Dadong, meskipun seorang kasar, tapi aku sudah bertemu banyak orang. Hampir saja kalian lolos. Bawa dia ke pintu masuk. Biarkan polisi melihat trik mereka. Telah kami ketahui. Seketika 2 perampok, 1 di kiri dan 1 di kanan, membawaku ke pintu depan. Polisi berpakaian preman yang kalian tempatkan di dalam sudah melapor. Kesabaran bos kami ada batasnya. Kami beri kalian 10 menit terakhir. Jika permintaannya tidak bisa dipenuhi, polisi berpakaian preman ini akan mengalami nasib buruk. Saat ini, kepala polisi Zheng Feng bertanya dengan bingung. Siapa yang mengatur pemuda ini untuk masuk? Aku tidak tahu. Kapten tim investigasi kriminal Zhang Dongliang juga terlihat bingung. Kepala, aku tidak tahu. Mana mungkin menempatkan petugas berpakaian preman dalam kejadian sementara ini? Dengan enggan, Zheng Feng tidak punya pilihan selain menelepon Departemen Teknologi untuk menyelidiki identitasku. Ketika dia mengetahui bahwa aku pengangguran, dia mengeluarkan sebuah perintah agar Zhang Dongliang masuk dan bernegosiasi dengan para perampok. Di dalam hal, aku terus menjelaskan bahwa aku bukan petugas berpakaian preman. Tetapi tidak ada yang percaya. Hanya Chen Dadong yang dengan tidak sabar menyela aku. Tetapi dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar lagi, malah tampak sangat cemas. Aku dengan cepat menutup mulutku, tetapi merasa aneh. Mereka mengira aku petugas berpakaian preman, jelas bisa bernegosiasi dengan polisi. Mengapa mereka begitu gelisah dan cemas? Tepat ketika aku bingung, nada notifikasi sistem berbunyi. Selamat kepada host karena berhasil terikat dengan sistem Bai Xiaosheng. Sistem ini hanya ingin semua jenis informasi di dunia. Hadiah untuk host, peningkatan komprehensif kekuatan tubuh 20 kali lipat. Ruang penyimpanan pribadi tak terbatas. Semua benda mati dapat diambil dan digunakan sesuka hati. Hadiah bakat ingatan fotografis. Dapat dengan cepat mengingat berbagai konten. Tembus pandang. Artefak pengawasan yang mengabaikan semua rintangan. Tiba-tiba, aku merasa tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Rasanya menghadapi 100 Chen Dadong lagi pun bukan masalah. Seorang perampok menampar bagian belakang kepalaku. Hei, ada apa denganmu? Gemetar, gemetar, gemetar. Berhenti gemetar. Aku baru saja akan membawanya pergi. Ketika aku melihat pistol di tangan Chen Dadong diarahkan padaku. Melihat itu, semangatku langsung padam. Aku tidak berani bertaruh apakah peningkatan kekuatan tubuh sebanyak 20 kali lipat bisa menghindar dari peluru. Chen Dadong berkata dengan marah. Potong kakinya untuk memperingatkan polisi. Agar mereka bergerak lebih cepat. Saat itu, pria parubaya tadi dipaksa ke tanah. Berlutut dengan kedua lutut. Semua orang di tempat kejadian tidak berani bersuara. Takut terkena imbasnya. Tepat pada saat itu, suara sistem berbunyi lagi. Bai Xiaosheng membawakan Anda informasi penting. Nama, Chen Dadong. Karakter, kejam dan berdarah dingin. Entitas, perampok. Suasana hati, frustrasi, cemas, dan gelisah. Informasi tersembunyi, sebuah pistol tanpa peluru. Lupa membawa peluru di rumah saat berangkat pagi. Itu membuatnya sangat panik sekarang. Aku tercengang. Dengan kualitas seperti ini, beraninya mereka menjadi perampok. Terlalu ceroboh.
Bai Xiaosheng membawakan Anda informasi karakter. Nama, Wang Wei. Entitas, Perwakilan Hukum Su Cheng Haoyu Electronics. Aset, 20 juta. Informasi tersembunyi. Pengusaha swasta yang tahu berterima kasih. Menyelamatkannya akan mendapatkan hadiah 100.000. Informasi yang tiba-tiba muncul membuatku gembira. Preman seperti ini harus dihukum oleh semua orang. Tentu saja aku tidak melakukannya demi 100.000 yuan itu. Para perampok melihatku masih linglung. Mereka mengangkat tangan dan ingin memukulku lagi. Akibatnya, sebelum mereka menyerang, teriakan menyakitkan terdengar. Perampok itu jatuh ke tanah oleh pukulanku. Tubuhnya mulai berkedut. Seorang perampok yang tersisa berbalik. Dia menyerbu ke arahku dengan pisau di tangannya. Tapi dia baru saja mengangkat tangannya ketika aku menendangnya hingga terbang setengah meter. Dia jatuh ke tanah dan tidak bersuara lagi. Chen Dadong berteriak dengan mata merah sambil mengangkat pistol. Jangan mendekat. Atau aku akan menembak. Aku mengepalkan tangan dan membuat suara berderak saat terus mendekat. Sambil terus memprovokasi. Kalau aku tidak memukulmu, aku bukan laki-laki. Tidak berani menembak atau tidak ada peluru? Kata-kata ini membuat Chen Dadong malu dan marah. Tetapi tubuhnya dikuasai oleh rasa takut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sampai aku datang di depannya. Melucuti senjatanya. Baru kemudian anak ini menyadari apa yang terjadi. Kenapa kau tidak takut mati? Namun, aku sama sekali tidak menjawabnya. Melainkan menendangnya jauh. Membiarkan wajahnya dan pistolnya bersentuhan mesra. Kemudian mengangkatnya dengan satu tangan. Tinju menghujani seperti badai. Aku memukulinya selama 10 menit sampai aku kehabisan tenaga. Barulah aku berhenti. Saat ini, pintu di lantai dasar pusat perbelanjaan perlahan terbuka. Zhang Dongliang, yang sudah mengenakan rompi anti peluru, dengan hati-hati memasuki ruangan. Namun melihat 3 perampok berlumuran darah tergeletak di tanah. Dia penuh tanda tanya, tidak tahu apa yang terjadi. Setelah sadar, dia segera melaporkan situasinya kepada Zheng Feng. Beberapa menit kemudian, polisi sepenuhnya mengendalikan Dongheng Commercial Plaza. 3 perampok yang terluka parah dibawa pergi dengan ambulans. Ini Wang Wei berjalan mendekat dan memberiku kartu bank. Xiaolin, ya. Hari ini, kami para wanita bisa lolos dengan selamat berkat kamu. Ini hanya sedikit tanda terima kasih, jangan menolak. Ini juga sebagai balasan atas kebaikanmu menyelamatkan nyawa. Baru pada saat ini aku merasakan kekuatan sistem. Akibatnya, kartu ban itu langsung masuk ke saku. Setelah bertukar basa-basi beberapa patah kata lagi, aku mencari kesempatan dan langsung kabur. Di kamar pribadi mewah Hong Langman, aku meregangkan tubuh. Aktivitas otot dan tulang sepanjang malam menghilangkan rasa lelah di tubuh. 2 wanita bertubuh indah di sisiku sudah bersiap untuk pulang kerja. Bos, lain kali datang, ingatlah untuk mencariku. Aku melihat teknisi kembar di depanku dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Inilah kehidupan orang kaya. Sungguh bejat. Saat ini, suara sistem terdengar lagi. Bai Xiaosheng membawakan Anda sebuah informasi. Pukul 18.15. Sebuah peristiwa akan terjadi di Jalan Hu 11. Seorang lansia pingsan karena hipoglikemia. Karena jam sibuk pulang kerja, ambulans tidak bisa tiba di tempat kejadian secepatnya. Mengakibatkan pasien meninggal di tempat. Informasi tersembunyi. Pasien ini adalah ayah dari seorang miliarder di negara ini. Komplikasi esofagus akibat konsumsi air gula. Makanan seperti coklat dapat melewati bahaya dengan aman. Tindakanmu membuatnya sangat terkesan. Mendapatkan imbalan 500.000. Wen yang terkejut. Menyelamatkan nyawa Wang Wei di Dongheng Commercial Plaza. Hanya mendapat imbalan 100.000. Dan kali ini hanya membutuhkan sebatang coklat. Untuk mendapatkan 500.000. Kesepakatan ini sangat menguntungkan. Memikirkan hal ini, aku membuka perangkat lunak navigasi. Masukkan tujuan. Menemukan jaraknya hanya setengah jam perjalanan dari diriku. Alangkah menyedihkannya seorang pria tua berusia 85 tahun tergeletak di pinggir jalan. Dan akhirnya meninggal. Bahkan jika orang mengatakan aku Bunda Teresa, nyawa ini harus diselamatkan. Uang itu nomor 2. Yang utama adalah aku ingin menjadi orang baik. Setelah meninggalkan Hong Langman, aku membeli 2 coklat di supermarket. Langsung menuju Husilu. Pukul 6 sore, Husilu, Villa Liaoyang. Di dalam villa bergerak, Wu Songtao yang berusia 85 tahun mengenakan jaket. Bersiap untuk berjalan-jalan. Setelah berjalan beberapa saat, dia merasa sedikit lapar. Namun, karena jarang keluar, Wu Songtao tetap memilih untuk terus berjalan lebih jauh. Saat ini, berjongkok di bawah pohon besar. Matanya terus melihat sekeliling. Tiba-tiba melihat seorang lelaki tua berpakaian hitam. Mendekatiku. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berjongkok di tanah dan gemetar. Sepertinya sangat kesakitan. Mataku berbinar dan segera maju.
Setelah mendekat, saya menyadari bahwa wajah lelaki tua itu pucat dan kondisinya kritis. Pada saat ini, nada notifikasi sistem berdering lagi. Bai Xiaosheng membawakanmu informasi. Target mengalami hipoglikemia parah yang terus memburuk. Jika tidak diobati, sisa hidupnya hanya 4 menit. Melihat ini, saya segera membuka sepotong coklat dan memasukkannya ke dalam mulut lelaki tua itu. Kemudian mengeluarkan ponsel dan menelepon 120. Setelah makan, Wu Songtao merasa jauh lebih baik. Dia buru-buru berterima kasih padaku. Segera ambulans tiba di tempat kejadian. Saya membantu Wu Songtao dan naik ambulans bersama. Menunggu di bangsal rumah sakit selama setengah jam. Akhirnya putra lelaki tua itu, Wu Sheng, tiba. Setelah mendengar kejadian dari ayahnya, dia langsung mengeluarkan ponselnya untuk berterima kasih padaku. Tak lama kemudian, sebuah nada pemberitahuan berbunyi. Akun pembayaran Anda berhasil menerima 1 miliar rupiah. Mendengar itu, jantungku berdebar kencang. Wah, gila. 1 miliar rupiah tanpa berkedip. Namun, aku tetap berusaha menenangkan diri dan mengerutkan kening. Ini tidak baik. Aku menyelamatkan orang bukan karena uang. Wu Sheng menghela napas dan berkata, Tuan Lin, terimalah uang ini. 1 miliar rupiah ini pantas Anda dapatkan. Jika tidak, ayahku akan mengomeliku lagi nanti. Akhirnya, dengan berat hati, aku menerima uang itu. Meninggalkan rumah sakit, aku naik taksi langsung menuju distrik Husi, Hangcheng. Bermaksud mencari agen properti untuk menyewa sebuah rumah. Lagi pula, aku baru saja mendapatkan 1 miliar 200 juta rupiah. Aku harus memanjakan diriku sendiri. Tak lama kemudian, dengan bantuan agen properti, aku menyewa sebuah rumah seluas 140 meter persegi. Dengan harga 6 juta rupiah per bulan. Mengantar agen pergi. Aku berbaring di sofa dengan perasaan sedikit bersemangat. Jika aku punya uang, aku harus membeli rumah sendiri. Jiang Sui, aku tahu kamu di dalam, bukakan pintu untukku. Kamu pikir kamu detektif hebat yang bisa menyelidiki semua orang? Jika kamu tidak keluar, aku akan membawa orang untuk mengetuk pintu setiap hari. Kebisingan di luar pintu membuatku mengerutkan kening. Pandanganku menembus pintu. Melihat situasi di luar pintu. 3 preman kecil mengenakan kemeja bermotif bunga. Dengan garang mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, mungkin karena takut seseorang akan melapor ke polisi, ketiganya hanya bisa mundur terlebih dahulu. Kompleks perumahan ini bisa dibilang cukup mewah. Bagaimana bisa ada preman kecil yang datang untuk membuat masalah? Sebenarnya siapa yang tinggal di seberang? Aku menutup mata dan pupilku menyusut. Dinding langsung menghilang dari pandangan. Melihat pemandangan di dalam pintu seberang. Seorang wanita muda berwajah polos. Berbaring di sofa sambil bermain ponsel. Bahkan tanpa riasan pun, kecantikannya yang luar biasa tetap terpancar. Meskipun mengenakan piyama. Tapi tubuhnya yang montok sama sekali tidak bisa disembunyikan. Wo Chao. Apa yang dilakukan wanita itu? Mentalitas yang sangat baik. Kelompok hitam akan datang dengan pisau besar. Seorang wanita begitu tenang. Ini adalah nada notifikasi sistem. Bai Xiaosheng membawakan Anda sebuah informasi. Nama, Jiang Sui. Usia, 26 tahun. Kepribadian. Hati-hati. Mencintai uang. Berani. Licik. Pekerjaan, detektif swasta. Keterampilan. Psikologi. Sanda tingkat profesional. Tinggi badan, 170 cm. Tubuh yang seksi. Informasi tersembunyi. Karena membantu seorang wanita kaya menyelidiki suaminya. Kasus perselingkuhan. Dia diincar oleh kelompok hitam. Dengan kemampuannya, dia mampu mengatasi masalah. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Sebaiknya jangan ikut campur urusan orang lain. Hanya sedikit menyesal. Kemampuan sendiri. Tidak bisa melihat pikiran batin target. Informasi menunjukkan wanita ini sangat licik. Kalau bisa membaca isi hatinya. Sepertinya aku bisa lebih aman. Saat ini, suara sistem berbunyi lagi. Bai Xiaosheng membawakanmu sebuah informasi. Detektif wanita sudah memperhatikan. Seorang penghuni baru pindah di seberang. Karena kebiasaan profesional, kamu diperhatikan. Informasi tersembunyi. Detektif wanita swasta yang sangat waspada. Dia sudah memasang di depan pintu kamera mini. Lensa diarahkan ke depan pintu rumahmu. Mendengar ini, aku terkejut. Wanita licik memang pantas mendapatkan reputasinya. Jika dia sampai menemukan kartu truf dan rahasiaku, masalahnya bisa menjadi besar. Aku merasa kesal. Aku membuka mata tembus pandang lagi. Melihat wanita ini menyilangkan kaki. Saat melihat layar di tangan. Saat tatapanku mengarah ke viewport layar. Umpatan keluar. Yang ditampilkan di layar adalah kamera pengawas langsung. Di depan rumahku sendiri. Merasakan bahwa pemiliknya sangat ingin maju.
Fungsi, bisikan hati, diaktifkan. Fungsi ini memungkinkanmu mendengar pikiran sebenarnya dari target. Untuk jalan pertumbuhanmu, tambahkan lapisan jaminan. Ekspresiku menjadi serius, aku berlari dengan liar di jalan yang buruk. Sangat ingin tahu, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh wanita di seberang sana? Apa sebenarnya yang dipikirkan mereka? Saat tatapanku menembus dinding lagi, tiba di rumah di seberang. Jiang Sui melihat tablet. Menopang dagunya, tampak berpikir. Cari kesempatan untuk mendekatinya. Anak itu terlihat cukup tampan. Tapi pasti tipe orang yang impulsif. Jangan sampai wanita cantik sepertiku diganggu. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Apalagi kalau aku sedikit merayu. Pasti dia akan terpesona olehku. Ini adalah nada notifikasi sistem. Juga ikut berbunyi. Bai Xiaosheng membawakanmu sebuah informasi. Detektif wanita pribadi bersiap untuk melancarkan strategi kecantikan dengan kekuatan penuh padamu. Tak lama kemudian terdengar ketukan pintu dari wanita berkulit gelap. Jadi aku melepas celana pendek dan pergi membuka pintu. Saat pintu dibuka, wajah Jiang Sui langsung memerah. Dia sudah memperhitungkan segalanya. Hanya saja dia tidak menyangka pria tampan dan mesum tinggal di seberang. Melihat dia tidak berbicara, ekspresiku menjadi mesum. Mau abang peluk? Jiang Sui kacau dan perlahan kehilangan ketenangannya. Namun tepat saat dia akan marah, pintu lift di belakangnya perlahan terbuka. Sekelompok pria bertato dengan tampang garang keluar dari dalam. Pupil mata Jiang Sui menyusut tajam. Dia tidak menyangka pihak lain tidak hanya memanggil orang, tetapi juga kembali secepat ini. Dalam keadaan darurat, dia membungkuk dan menyelinap di bawah tanganku. Melalui celah. Bantuan darurat. Jika seseorang mencariku nanti, katakan saja aku sudah keluar. Pada saat ini, nada notifikasi sistem berbunyi. Bai Xiaosheng membawakan Anda informasi. 6 preman berpakaian hitam telah keluar dari lift. Mereka akan tiba di area ini dalam 10 detik. Target mereka adalah detektif wanita swasta. Informasi tersembunyi. Detektif wanita itu adalah ahli sanda tingkat internasional. Dia dapat dengan mudah mengatasi 6 preman berpakaian hitam sendirian. Pada saat ini, suara langkah kaki datang dari luar pintu. 6 pria bertubuh besar dengan tampang garang keluar dari sudut, tepat berhadapan muka denganku. Bos pemimpin melirikku, lalu membawa orang menuju seberang. Setelah lama mengetuk, tidak ada yang membukakan pintu. Wang Hu, pemimpinnya, melihat ke arahku di belakangnya. Anak muda, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah wanita yang tinggal di seberang pernah keluar? Sambil berbicara, Wang Hu mengangkat golok besar di tangannya untuk menunjukkan ancaman. Aku berpura-pura ketakutan dan menjawab, "Kakak, wanita di seberang ada di kamar tidurku." Dia bersikeras masuk dan mengatakan untuk menghindari masalah. Mendengar ini, Wang Hu mendorongku dan menerobos masuk. Jiang Sui mendobrak pintu dan memarahiku dengan kasar. "Bajingan, kamu terlalu tidak bermoral." Setelah selesai berbicara, Jiang Sui tiba-tiba menyerang dengan tendangan samping. Kecepatannya sangat cepat hingga membuat orang menggigil. Wang Hu hanya merasakan angin di telinganya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, pria besar seberat 180 kati itu jatuh lurus ke tanah. 5 orang yang tersisa ketakutan dan berdiri di tempat tanpa bergerak. Bukankah dia seorang detektif wanita? Kenapa kakak langsung dibunuh? Kemudian, Jiang Sui menunjukkan ekspresi agresif kepada 5 orang itu. Bukankah kalian mencari saya? Nenek moyang sekarang berdiri di depan kalian. Ayo, serang bersama-sama. Ruang tamu langsung menjadi kacau balau. Televisi, meja kopi, dan semua perabotan dalam sekejap mata hancur berantakan. 5 preman itu semua dilumpuhkan oleh Jiang Sui dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia bertepuk tangan dan mencibir. Dengan kekuatan seperti ini berani berbisnis? Hatinya sangat besar. Tepat di luar pintu kamar tidur, 2 polisi muncul di depan mata. Setelah memahami kejadiannya, mereka ingin membawa beberapa orang pergi. Mata Jiang Sui berputar. Kamrat polisi. Sebenarnya, ini semua salah paham. Jiang Sui dengan cepat menyusun kata-katanya. Menceritakan seluruh kejadian dari awal hingga akhir. Akhirnya menambahkan 1 kalimat lagi. Saya bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan. Bai Xiaosheng membawakan informasi untukmu. Detektif wanita yang punya banyak uang siap mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah. Harga yang dia terima antara 200.000 hingga 300.000. Informasi tersembunyi. Uang sudah diterima. Dendam juga sudah terbentuk. Wanita pendendam akan terus bertarung denganmu. Kalahkan dia. Buat dia merasa takut dari dalam hati. Baru dia akan tunduk padamu. Melihat itu, aku langsung mengajukan harga 300.000. Ambil uangnya dulu. Jangan ditolak jika gratis.
Langkah selanjutnya berjalan sangat lancar. Jiang Sui sepertinya tidak berniat untuk berlama-lama di sini. Dengan senang hati membayar 300.000 dan meminta polisi untuk membuat catatan. Lalu pulang ke rumahnya. Setelah proses selesai, aku melihat ruang tamu yang berantakan dan tertawa terbahak-bahak. Memperbaiki barang-barang yang rusak ini tidak akan menghabiskan banyak uang. Melihat saldo rekening bank, sudah ada 900.000. Saat itu, suara sistem terdengar lagi. White Xiaosheng membawakanmu sebuah informasi. Sesuai keputusan sementara Biro Pembangunan Penerbangan. 3 bulan kemudian, kompleks perumahan ini akan masuk daftar pembongkaran. Informasi tersembunyi. Karena kebutuhan konstruksi kota, keputusan pembongkaran diambil sementara. Jadilah penghuni ilegal dengan bijak. Dapatkan kompensasi yang lebih besar secara wajar. Informasi yang tiba-tiba membuatku bersemangat. Ini adalah informasi yang memiliki perbedaan informasi. Pemanfaatan yang wajar pasti bisa menghasilkan banyak uang. Jianlanyating termasuk kompleks perumahan baru. Juga terletak di pusat kota yang ramai. Adalah kompleks perumahan populer di Hangzhou. Saat dibuka beberapa tahun lalu. Sangat populer sehingga sulit dipercaya. Tetapi kemudian karena resesi ekonomi global, harga kompleks perumahan ini turun secara signifikan. Popularitasnya sedikit menurun. Meski begitu, kompleks perumahan ini saat ini juga berada di area pusat kota. Pilihan pertama bagi keluarga menengah ke bawah dan kelas menengah. Ini memberiku kesempatan untuk meroket. Ling Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ketidaknyamanan barusan menghilang. Tetapi belum sempat bergembira terlalu lama. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya membeku. Wajahnya merosot. Tubuhnya seperti kehilangan dukungan. Jatuh di sofa. Harga rata-rata kompleks sekitar 50.000 yuan. Ambil saja unit yang aku tinggali ini. 140 botol kira-kira 7 juta. Bahkan tipe kecil pun butuh 90 botol. Hampir 5 juta. Tapi dari mana uangnya? Jika ingin membeli rumah, harus punya uang di tangan. Kalau tidak bisa melakukan apa-apa. Jika kamu tidak tahu informasi ini, melewatkannya ya sudah. Tapi kamu tahu informasi orang dalam. Menghadapi kekayaan besar tapi tidak berdaya. Betapa menyakitkannya. Ling Feng dengan gelisah bersandar di sofa. Berpikir cepat di dalam otaknya. Harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Lotre tidak mungkin. Saham mungkin bisa. Tapi modal sendiri terlalu sedikit. Dan terlalu mencolok bisa diundang minum teh. Ini cukup sulit. Tuan rumah. Bai Xiaosheng membawakan Anda sebuah informasi. Rumah Kepala Biro Perencanaan Penerbangan ada di atas rumahmu. Dia sekarang sudah parkir. Memasuki unit kompleks perumahan. Informasi tersembunyi. Sebagai Kepala Perencanaan Kota Hangzhou. Menyimpan rencana yang belum diumumkan. Ini sangat cocok untuk Anda mengumpulkan rangsangan mentah. Ling Feng berhenti sejenak. Mengangkat kepalanya. Menatap langit-langit rumah. Mata Ling Feng dalam. Menembus atau menatap langit-langit. Tata letak di lantai atas sama dengan yang saya tinggali. Tapi gaya dekorasinya sangat seragam. Pejabat pemerintah. Semua bertindak dengan rendah hati. Seorang pria parubaya membuka pintu dan memasuki ruang tamu. Meletakkan tas kerjanya di atas meja. Berbaring di sofa. Menghela napas. Li Hongsheng hampir kewalahan dengan pekerjaan baru-baru ini. Tidak bisa bernapas. Baru-baru ini, instruksi dikeluarkan dari atas. Kota Hangzhou perlu melakukan area yang luas. Pembongkaran komunitas tua. Ada banyak bagian daerah yang terlibat. Dan itu semua adalah rumah tua selama beberapa dekade. Beban kerjanya sangat besar. Dia sudah beberapa hari tidak tidur nyenyak. Sekarang tubuhnya lelah. Hanya ingin berbaring dan beristirahat sejenak. Ding ling ling. Sebuah dering ponsel yang mendesak. Membuatnya langsung kehilangan kantuk. Hanya bisa bangkit dengan enggan untuk menjawab telepon. Sudah ada arah. Rumah-rumah penduduk di Dongxi Hutong. Di sana, buat laporan terperinci. Terutama soal kompensasi. Harus sesuai. Rumah-rumah di sana tidak ada yang lebih dari 30 meter persegi. Tetapi kondisi orang-orang yang tinggal di sana tidak baik. Berikan kompensasi maksimal. Tidak ada tekanan pada keuangan. Ingat, jangan sampai menimbulkan kemarahan rakyat jelata. Mengerti? Baik, begitu saja. Setelah Li Hongsheng menutup telepon, akhirnya menunjukkan ekspresi lega. Tit. Mode jaringan baru diaktifkan. Mulai mendekati pikiran jujur target. Pembongkaran kali ini dimulai dari Gang Dongxi. Tidak boleh terjadi apapun. Berikan kompensasi yang cukup. Penuhi semua persyaratan. Yang utama adalah harus dilakukan. Tidak boleh memengaruhi kebijakan besar pembangunan kota. Lakukan sesuai rencana yang sudah ditentukan. Tanda tangani dulu untuk 10 juta yuan. Penilaian dihitung berdasarkan kompleks perumahan baru di area tersebut.
Pengumuman pembongkaran akan dirilis seminggu lagi. Usahakan untuk menyelesaikannya dalam 1 bulan. Sial, perusahaan Lau Guazi. Perlakuannya sangat bagus. Menurut ingatan pemilik sebelumnya. Rumah tua dan reot seperti ini biasanya. Sekitar 25 hingga 30 meter persegi. Harga jual per meter persegi adalah 10.000 yuan. Tetapi kompleks perumahan baru di area tersebut. Rata-rata harga 30.000 yuan dapat dicapai. Jika kompensasi diberikan sesuai harga ini. Ditambah biaya penandatanganan 1 juta yuan. Tatapan Lin Feng menjadi bersemangat. Investasi sekitar 300.000 yuan untuk 1 rumah. Setelah pembongkaran, keuntungan bersih 2 juta yuan. Lebih dari 6 kali lipat. Uang di tangan sekarang. Jika dibicarakan dengan susah payah. 3 unit bisa dibeli. Bai Xiaosheng. Pasangan barunya. Apakah akan ada masalah? Atau berubah pikiran tiba-tiba? BF. Bai Xiaosheng membawakanmu sebuah informasi. Rencana relokasi sepenuhnya dapat diandalkan. Rencana telah dimulai secara rahasia. Akan diumumkan dalam seminggu. Informasi tersembunyi teratas. Harap selesaikan transaksi dalam seminggu. Dapat menikmati manfaat dari subsidi relokasi. Lewat waktu tidak akan dilayani. Lin Feng menarik napas dalam-dalam. Bangun dan meninggalkan rumah kontrakan. Urusan memperbaiki rumah hanya bisa ditunda. Jika dia bisa membeli 3 rumah. Dia bisa menikmati keuntungan dari Tianlan Yating. Hutong Dongxi dulunya juga pernah berjaya. Selama periode Republik Tiongkok, orang yang tinggal di daerah ini adalah kelas menengah dengan kondisi keluarga yang baik. Seiring perubahan zaman, kini tempat ini menjadi perkampungan kota. Juga tempat berkumpulnya pekerja migran. Area ini penuh dengan rumah kontrakan. Lingkungan seperti ini juga sangat buruk. Banyak warga lokal yang belum pindah dari sini. Sangat menderita. Tapi dompet kosong. Tidak mampu mengubah keadaan. Hanya bisa menerima kenyataan. Adik kecil. Mau masuk dan bermain? Ada gadis cantik. Bro, lihat matamu itu. Mau kubawa bermain? Cari kamar sewa dulu. Kamar dengan kamar mandi pribadi. 500 sebulan. Tetangga kiri kanan adalah gadis-gadis muda. iPhone 16 model terbaru. Hanya 998. Bos, mau ambil satu? Lin Zong berjalan di tengah kerumunan. Tidak punya waktu untuk meladeni orang-orang ini. Bagaimanapun juga, dia keluar dari tempat berkumpulnya para dewa. Lingkungan seperti itu terlalu familiar baginya. Tempat paling kotor di sebuah kota. Tempat paling gelap tersembunyi di sini. Tidak bisa menghalangi cahaya. Lebih menghormati kehancuran abadi. Tuan, mau sewa rumah? Lin Feng memasuki sebuah agen properti. Seorang pemuda bersemangat. Segera mendekat dengan senyum lebar. Melihat Lin Feng tidak menjawab. Dia berkata dengan bangga. Jika ingin menyewa rumah di area ini, hanya agen properti saya yang ada. Kalian memonopoli? Tidak bisa dibilang memonopoli. Itu karena orang lain tidak punya kemampuan untuk mendapatkan rezeki ini. Ding. Bai Xiaosheng membawakan Anda sebuah informasi. Nama, Ding Xiaoshan. Usia, 32 tahun. Ada kelompok kriminal sebagai pelindung. Bos agen properti. Karakter, licik dan curang. Kejam dan berdarah dingin. Mata duitan dan mata keranjang. Informasi tersembunyi. Penguasa lokal. Tahu segalanya tentang tempat ini. Menyewa rumah di area ini. Jual beli rumah harus melalui tangannya. Di tangan calo hitam ini. Jangan terlalu banyak menawar. Ding sistem diaktifkan. Silakan menikmati. Anak muda ini terlihat seperti daun bawang. Gemuk dan putih siap disembelih. Datang ke sini mencari rumah. Sudah lama tidak ada pelanggan. Harus menipunya dengan baik. Jika bisa menjual beberapa rumah sampah di tangan. Akan menghasilkan banyak uang. Wo Chao. Setelah mencari kesana kemari dengan susah payah. Datang begitu saja tanpa usaha. Pemuda bersemangat ini tadi terlihat. Sangat menjengkelkan. Sekarang terlihat baik hati. Sangat menyenangkan. Tuan, siapa nama Anda? Nama saya Ding. Halo. Nama keluarga saya adalah Li. Tuan Lin. Rumah seperti apa yang ingin Anda sewa? Sebenarnya, saya ingin membeli rumah. Ding Xiaoshan sangat gembira dalam hatinya. Kegirangan batin di mulut. Ini rezeki nomplok dari langit. Sebuah keberuntungan besar datang. Karena ada yang mau membeli rumah di sini. Apakah uangnya terlalu banyak? Atau ada masalah dengan otaknya? Tapi itu tidak penting. Ada yang membeli. Maka dia akan menjualnya. Adapun masalah selanjutnya. Selama semuanya ada di kontrak. Tidak ada gunanya ingin menyesal. Tapi, tidak boleh ketahuan. Tuan, Anda ingin membeli rumah di sini. Untuk apa? Untuk ditinggali sendiri. Ah,
Kalau begitu, saya rekomendasikan 1 set untuk Anda. Saya ingin membeli 3 set. Ya, 3 set. Sekarang giliran Ding Xiaoshan yang bingung. Dan juga menjadi tegang di dalam hatinya. Mungkinkah ada konspirasi? Atau tahu tentang berita pembongkaran internal dan datang untuk menimbun rumah? Tetapi saya juga bisa dibilang punya sedikit koneksi. Mengapa saya tidak mendengar kabar sedikit pun? Bos Ding, ada apa denganmu? Apakah ada kesulitan? Atau tidak ada stok rumah? Lupakan saja kalau begitu. Aku akan memikirkan cara lain. Lin Feng berbalik dan pergi. Bergumam di mulutnya. Aduh, sangat sulit untuk membeli rumah sendiri. Kerabat pasti akan mengomel lagi tahun ini saat tahun baru. Beli 3 set. 2 set untuk disewakan. 1 set untuk ditinggali sendiri. Masih belum bisa terwujud. Ding Xiaoshan mendengar ini. Matanya berputar. Dengan cepat dia dengan antusias menghentikan jalan Lin Feng. Tuan Lin, jangan salah paham. Hanya saja rumah di sini kurang bagus. Sekaligus membutuhkan 3 set. Saya sedikit terkejut. Bukankah ini cukup bagus? Ramai. Transportasi mudah. Perjalanan mudah. Bukannya rumahnya sudah tua. Tidak ada masalah. Ah iya. Tuan Lin memang memiliki visi. Orang-orang biasa itu tidak bisa melihat nilai di sini. Tunggu saja. Saya akan mengambilkan data untuk Anda lihat. Rendah. Mohon percayalah. Mulai mencari kehidupan baru lainnya. Cari orang untuk mencari tahu. Lihat apakah ada informasi internal yang tidak saya ketahui. Kebetulan sekali. Tetap lebih baik berhati-hati. Ding Xiaoshan melihatnya. Hatiku ingin meledak karena bahagia. Pengalaman duniawi memberitahu. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Ding Xiaoshan tidak terlalu tua. Tetapi tahu bahwa jika sesuatu tidak normal, pasti ada iblis. Sayang sekali. Rubah kecil bertemu dengan Ceater. Setelah verifikasi selesai, anak ini akan hidup sepenuhnya. Biarkan dirimu terjebak. Anggap aku sebagai daun bawang. Tapi aku menganggapmu sebagai pohon uang. Menghadapi daun bawang besar dari pengobatan 100 tahun. Pada saat itu, menaikkan harga. Bukankah itu bisa diterima? Tidak jauh. Ding Xiaoshan melirik Ding Xiaofeng. Memanggil adik laki-lakinya. Apakah abang mau datang ke restoran hotpot? Ini bukan domba gemuk. Ini adalah pohon uang. Dia melirik Ding Xiaofeng lagi. Menemukan anak muda ini memiliki mata yang jernih. Ekspresi wajahnya bodoh. Semakin dilihat, semakin terasa bodoh tapi hatinya baik. Siapa yang mau membeli rumah di sini? Kelinci. Hubungi relasi kantor relokasi perumahan untuk kami, Kak. Tanyakan tentang area ini. Apakah ada kabar pembongkaran rumah baru-baru ini? Kak. Tidak mungkin. Jika ada kabar, seharusnya kami yang pertama tahu. Anak kecil, kau mengerti atau tidak? Di zaman sekarang ini, hati manusia sulit ditebak. Bisa berubah sewaktu-waktu. Pergi ke bagian keuangan dan ambil 2.000 yuan. Transfer ke orang itu. Lalu tanyakan lagi. Siap. Setelah anak buahnya pergi, dia melihat Ling Feng sekali lagi. Dan ternyata anak muda ini sedang menelepon. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Dan Ling Feng sengaja berbicara dengan suara yang keras. Agar Ding Xiaoshan bisa mendengar. Halo, Bu. Ini Xiaolin. Aku sedang melihat-lihat rumah. Yun bersiap untuk membelinya. Aku tidak bisa membiarkanmu terus diremehkan orang lain. Tunggu tahun baru Imlek, aku pasti akan membuatmu merasa sangat bangga. Tenang saja. Bagaimana mungkin aku bisa ditipu orang lain? Oke deh. Kalau begitu, ibu istirahatlah lebih awal. Melihat Xiao Feng menutup telepon. Dia dengan cepat memalingkan kepalanya. Tapi kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Orang yang bisa menjual rumah di sini. Sebagian besar sudah sukses. Menjual rumah yang sulit ditangani. Menukarnya menjadi uang tunai adalah pilihan terbaik. Para pemilik ini semua telah berjanji pada Ding Xiaoshan. Selama terjual, berapapun harganya, dia bisa mendapatkan setengah dari komisi. Sekarang sudah abad ke-21. Orang idiot seperti ini sudah tidak banyak lagi. Segera. Aku masuk dari pintu samping. Dia buru-buru bertanya. Bagaimana? Tidak ada kabar relokasi. Orang-orang dari kantor relokasi bahkan mengatakan, lupakan saja seumur hidupmu. Sulit sekali. Benar. Lagi pula, ini daerah kota tua. Tidak mungkin ada pembangunan besar. Dan memang tidak ada kabar. Baik, hari-hari. Masih bisa menjalani hari-hari yang baik. Kakak, yang penting ikut denganmu, ada rezekinya. Jangan terlalu menjilat. Buatkan teh. Lalu beli 2 bungkus wazi. Tamu terhormat. Harus disambut dengan baik. Siap. Saya segera pergi. Ding Xiaoshan melirik Xiao Feng.
Berjalan mendekat sambil tersenyum. Tuan Xiao, sudah lama menunggu. Tidak apa-apa. Apakah datanya sudah dibawa? Saya punya 3 set. Coba lihat dulu. Segera. Si anak buah membawa teko teh. Dan 2 bungkus huazi menghampiri. Tuan Dong. Ini adalah Mingqian Longjing kualitas terbaik. Dong Changchang. Setelah menerimanya, dia langsung mengeluarkan sebatang huazi dan memberikannya kepada Ling Feng. Si anak buah di sampingnya segera menyalakannya untuknya. Bos besar. Pelayanan bagus. Kenikmatan seperti raja. Baru akan mendorong konsumsi. Dia memainkannya dengan sangat lancar. Tentu saja, harus bermain dengan senjata lengkap. Ding Xiaoshan juga profesional. Mampu dalam sastra dan bela diri. Barulah dia bisa berjalan di sini. Di mana-mana. Bai Xiaosheng membawakanmu sebuah informasi. Pemilik 3 rumah tua dan reot. Tidak ada persyaratan harga. Asalkan terjual. Informasi tersembunyi. Berapapun harga kesepakatannya. Pihak lain bisa menerimanya. Tapi tidak disarankan untuk menekan harga terlalu rendah. Mudah menimbulkan kewaspadaan calo hitam. Ling Feng mengerti di dalam hatinya. Dia juga tidak berencana untuk menurunkan harga. Harga normal 3 rumah adalah 900.000. Dia kebetulan memiliki 895.000. Tapi selalu harus menyisakan uang untuk hidup. Ling Feng menghela nafas. Meletakkan dokumen di atas meja. Ekspresinya sangat ragu. Ada apa, Tuan Lin? Apakah kamu punya kesulitan? Tenang saja. Katakan saja jika ada kesulitan. Aku akan memenuhi semua yang bisa kupenuhi. Daging berlemak di mulut. Tentu saja tidak bisa menyerah. Rumah ini dijual dengan harga berapa? Bukan dia yang menghitungnya. Bahkan jika 100.000 untuk 1 set sudah penuh. Dia masih bisa menghasilkan 150.000. Itu. Saya hanya punya 800.000 di tangan. Saya tidak tahu apakah bisa dinegosiasikan. 3 rumah dikemas untuk saya. Murah 100.000. Benar-benar pria kecil. Semua kartu truf sudah diberitahukan padanya. Awalnya kupikir setidaknya harus mengembalikan 3,4 juta. Ternyata hanya mengembalikan 100.000. Kesenjangan psikologis yang besar. Membuat ekspresinya aneh. Emosi sangat tulus. Tidak masalah. Saya akan membuat faktur. Dia mengoperasikan kontrak yang sudah disiapkan. Diletakkan di depan Ling Feng. Mari kita langsung menandatangani kontrak. Karena pembayaran penuh, akan jauh lebih mudah. Ling Feng bisa pergi ke Biro Manajemen Perumahan untuk mengalihkan nama. BIP. Sistem Xiaosheng Putih menyediakan informasi untuk Anda. Kontrak normal. Tidak ada masalah sama sekali. Cukup tanda tangani untuk menghasilkan efek hukum. Informasi tersembunyi. Tidak ada. Anak itu benar-benar ingin cepat menyelesaikan transaksi. Jadi dia tidak melupakan satupun jebakan. Ling Feng mengambil pena. Dengan senang hati menandatangani. Tuan Ling. Kerjasama yang menyenangkan. Saya akan mengantar Anda. Sudah jam 10 malam. Tempat ini serba bisa. Dewa kekayaan juga tidak boleh mengalami kecelakaan. Transaksi resmi harus menunggu sampai besok. Uang yang sudah di tangan tidak boleh hilang begitu saja. Pintu masuk Gang Dongxi. Mengantar Ling Feng ke mobil online. Ding Xiaoshan melambaikan tangan. Tuan Ling. Ling Jian pukul 9 pagi. Sampai jumpa di Biro Manajemen Perumahan. Hati-hati di jalan. Bos. Sepertinya dia benar-benar idiot. Siapa tahu. Tapi setelah kontrak di tangan, itu memiliki efek hukum. Tidak takut dia ingkar janji. Asyik. 3 rumah dan mobil hampir. 1 juta. Sial. Dasar kau, hanya memikirkan uang. Panggil saudara-saudara, ayo minum. Setelah minum, pergi mandi. Aku yang bayar. Oke. Kembali ke rumah kontrakan. Menutup pintu. Ling Feng tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Ini adalah yang sebenarnya. Gaji pertama. Berputar di tempat. Tanpa mengerem. Bahkan rumah kontrakan yang berantakan. Terlihat jauh lebih baik. 800.000 menghasilkan. Hampir 6 juta. Tingkat pengembalian seperti ini. Bahkan di mata para maestro keuangan. Tidak sedikit. Untuk risiko, pasti ada. Begitu berita relokasi diumumkan. Ding Xiaoshan akan menyadarinya. Dengan karakternya, 100% akan datang mencari masalah. Tapi Ling Feng sama sekali tidak takut. Omong kosong. Apa kekuatannya? Kecuali kau bisa mengeluarkan peluncur roket kaliber besar. Semua akan sia-sia. Inilah kepercayaan diri Ling Feng untuk merebut uang. Dari tangan agen gelap. Aku ingin tahu. Apa yang sedang dilakukan wanita kaya di sebelah? Ling Feng tiba-tiba teringat pada Jiang Xuan. Lalu dia membuka mata tembus pandangnya.
Akibatnya, setelah tatapannya menembus dinding, ruangan itu gelap gulita. Setelah Ling Feng mencari-cari, dia menemukan tidak ada seorang pun di sana. Dengan hambar dia menarik kembali kemampuannya. Juga bukan karena dia mesum, memiliki kebiasaan mengintip. Melainkan wanita ini sangat menyebalkan. Dia harus menjaga dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Ding Xiaoshan yang bebas, dia lebih sulit dihadapi. Lebih berbahaya. Ling Feng menghabiskan 2 batang rokok. Bermaksud untuk mandi dan tidur dulu. 3 bulan ke depan. Harus stabil. Setidaknya mendapatkan uang ganti rugi dari komplek ini. Uang bonus relokasi. Jangan membuat terlalu banyak masalah. Keesokan harinya, Ling Feng bangun pagi-pagi sekali. Setelah mandi dan mencuci muka sebentar, dia langsung pergi ke biro pengelola perumahan. Saat pergi, dia melihat rumah Jiang Jun lagi. Masih kosong. Tidak menyentuh adalah karena dia memiliki konflik dengannya. Dan juga menderita kerugian. Untuk sementara tidak ingin kembali tinggal. Tuan Ling datang sangat pagi. Kantor ini baru buka pukul 9. Bukankah ini karena terlalu gembira hingga tidak bisa tidur? Dong Yu harus memiliki rumah sendiri. Masih harus berterima kasih kepada Tuan Ding atas bantuannya. Memungkinkan saya di depan teman dan keluarga. Untuk mengangkat kepala. Prinsip. Mulai sekarang, kita semua adalah teman. Ling Feng memasang ekspresi penuh terima kasih. Bahkan membuat Ding Xiaoshan merasa sedikit malu. Tetapi di hadapan uang, tidak ada emosi yang bisa dibicarakan. Terlebih lagi, bukan dia yang memaksa Ling Feng membeli rumah di sini. Bukan juga orang tuanya. Mengapa harus mengingatkannya? Tuan Ling, mari kita masuk untuk mengurus formalitas. Jika terlambat, kita harus mengambil nomor antrian. Baiklah. Keduanya memasuki biro manajemen perumahan. Selanjutnya adalah mengurus formalitas. Semua dibantu oleh mentor. Ling Feng hanya perlu bertanggung jawab untuk menandatangani. Pemilik rumah juga tidak melakukan hal yang aneh, kecuali bukti sepanjang proses. Biarkan Ding Xiaoshan bertanggung jawab untuk mengurusnya. Menghemat banyak masalah. 1 jam kemudian, kantor wilayah provinsi. Di depan biro manajemen perumahan. Ding Xiaoshan dengan antusias berjabat tangan dengan Ling Feng. Dengan paksa menekan ekstasi batinnya. Ling Feng, kamu tinggal menunggu telepon dari biro manajemen perumahan. Kamu bisa mendapatkan sertifikat properti dalam 3 hari kerja. Tuan Ding, terima kasih. Terima kasih sudah menemaniku mengurus begitu banyak formalitas. Itu semua hal kecil. Kenapa repot-repot bersikap begitu sopan? Kalau begitu aku pergi dulu. Jika ada masalah, hubungi aku kapan saja. Oke. Kedua belah pihak menahan ekstasi batin mereka. Tidak ingin menunjukkan petunjuk apapun. Sampai Ding Xiaoshan masuk ke mobil. Ling Feng akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Mencari jejak langkah tanpa seorang pun. Ling Feng tertawa. Menyenangkan ya? Beritahu saya seminggu lagi untuk datang. Tanda tangani sendiri. Hampir 6 juta akan segera didapatkan. Nanti beli 1 set di Tianan Yating. Menunggu dengan sabar selama 3 bulan. Bukankah aku akan menjadi jutawan? Ling Feng bergumam pada dirinya sendiri. Melihat mobil online yang menghilang di persimpangan jalan. Hatinya menjadi bersemangat. Ding Xiaoshan menganggapnya sebagai seorang pemula yang belum berpengalaman. Berpikir telah mendapatkan keuntungan besar. Tanpa menyadari bahwa dirinya adalah orang yang paling dimanfaatkan. Cepat atau lambat semua perbuatan akan ada balasannya. Ketika kembali ke Tianan Yating sudah siang. Ling Feng berencana untuk tidur siang. Kemudian meluangkan waktu untuk meneliti. Kesempatan menghasilkan uang mudah lainnya. Lagi pula, setelah menyelesaikan ini, dia akan kehabisan uang lagi. Namun, ketika dia kembali ke kompleks perumahan, dia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Petak bunga dan semak-semak di depan pintu. Ada banyak orang mencurigakan di pinggir jalan. Meskipun berusaha keras menyamar sebagai pejalan kaki. Namun, kekuatan tubuh Ling Feng 20 kali lebih kuat dari orang biasa. Peningkatan bukan hanya pada kekuatan fisik. Otak dan pemikiran juga mengalami peningkatan yang sama. Orang-orang mencurigakan itu jelas memiliki tujuan. Mereka sedang memantau area ini. Dan dilihat dari pakaian mereka. Mereka bukan satu kelompok. Mungkinkah aku ketahuan? Itu adalah hal pertama yang Ling Feng pikirkan. Kasus penagihan utang Hong Jie dan Ai Qin. Namun, dia segera menolak pemikiran ini. Sistem tidak akan salah. Terlebih lagi, Zhen Dongchuang adalah istri sahnya. Dia paling banyak hanya melakukan kejahatan menghasut. Mustahil sampai seperti menangkap mata-mata. Diam-diam. Sistem White Xiaosheng membawakanmu informasi. Taman Tianan ya sudah dikepung oleh banyak kekuatan. Itu termasuk mafia lokal. Pengawal seorang miliarder. Detektif swasta yang disewa oleh selebriti kelas 3.
Orang-orang ini sedang mengawasi target yang sama. Detektif wanita pribadi di kamar 11. Karyawan penjualan harus menghadapi paparan pihak lain. Menyimpan informasi tentang detektif wanita pribadi di kamar 1. Setelah berputar-putar selama sehari, dia tidak bisa menyingkirkan penguntitan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa pulang untuk menghindari sorotan. Dia sudah kehabisan amunisi. Makanan di rumah hanya bisa bertahan selama 1 hari. Tetapi orang-orang ini akan selama 24 jam. Memantau dan mengikuti dia tanpa henti. Jika Anda tidak mencari masalah, Anda tidak akan mati. Wanita ini menerima semua jenis pekerjaan. Dia terlalu berani. Ling Feng tidak akan membocorkan informasi. Dan orang-orang di pintu tampak seperti orang yang sulit untuk dihadapi. Sebelum mengetahui madu merahnya, dia tidak memakannya. Jangan membuat masalah. Saya bertekad untuk tidak menjadi budak cinta dalam hidup ini. Saya tidak boleh kehilangan akal sehat hanya karena melihat wanita. Namun, wanita ini terjebak di rumah. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia akan mengecewakan kesempatan balas dendam yang begitu bagus. Dia akan kehabisan makanan. Dia akan segera kehabisan makanan. Ketika sistem tiba, ada ruang pribadi yang belum pernah digunakan. Ini bukan tempat komersial lagi. Ling Feng berbalik dan memanggil mobil online. Langsung menuju hypermarket terdekat. 2 jam kemudian, pintu masuk garasi bawah tanah Tianan Yating. Ling Feng menurunkan semua makanan dan barang-barang dari sebuah truk kecil. Setelah pengemudi truk pergi, dia mengamati sekeliling. Memastikan tidak ada titik buta pengawasan di sini. Dia menyeringai licik. Matanya menyapu barang-barang di tanah. Saat berikutnya, seperti sulap, semuanya menghilang di tempat. Ling Feng membuka ruang pribadinya. Dulu benar-benar kosong. Sekarang ditumpuk menjadi gunung kecil oleh perbekalan. Produk makanan cepat saji instan. Camilan buah-buahan. Berbagai daging sapi dan domba segar. Air minum anggur. Juga ikan, udang, ayam, tisu dan perlengkapan sehari-hari lainnya. Ruang ini sangat berguna. Tidak hanya bisa menyimpan barang. Juga kulkas yang luar biasa dan sistem suhu konstan. Seperti sayuran dan daging sapi segar. Seperti apa kesegarannya saat dimasukkan. Seperti itulah saat dikeluarkan. Pangsit beku, bola-bola ketan, dan sebagainya. Dalam kondisi apapun kamu memasukkannya. Seperti itulah saat dikeluarkan. Tapi barang-barang ini masih kurang sedikit. Setelah mengangkut beberapa barang bolak-balik, beberapa bukit kecil menumpuk di ruang itu. Ling Feng merasa puas di dalam hatinya. Anggur buah, minuman, ayam, bebek, daging sapi, daging babi. Bahkan ada berbagai macam makanan laut. Sial. Aku harus menjadi pedagang yang kompeten. Pintu lift di lantai 11 terbuka. Ling Feng bersenandung saat berjalan menuju rumahnya. Baru saja bersiap untuk membuka pintu. Pintu di seberang tiba-tiba terbuka. Jiang Sui menjulurkan setengah kepalanya. Dengan gugup melihat sekeliling. Ling Feng menoleh dan menatapnya. Sambil tersenyum. Sialan. Tidak bergerak sama sekali. Cahaya emas putih besar yang mencurigakan. Mau apa? Jiang Sui berambut acak-acakan. Matanya merah padam. Ekspresinya penuh kewaspadaan. Dia tidak menghiraukan Ling Feng. Melainkan melihat ke sudut lift. Memastikan tidak ada yang mengikutinya. Baru kemudian dia menghela napas lega. Kenapa aku harus peduli dengan urusanmu? Benar-benar wanita kasar. Kau benar-benar tidak sopan. Jiang Sui ditipu 300.000. Hatiku sangat tidak tenang. Tetapi sekarang dia sedang dalam masalah. Tidak punya waktu untuk membalas dendam pada Ling Feng. Tiba-tiba dia bertanya. Tadi kau masuk kompleks. Mata Ling Feng berkilat nakal. Berbicara dengan nada ketakutan. Bertemu. Mereka juga bertanya apakah aku pernah melihatmu. Mereka bilang mereka akan menangkapmu dan menjualmu ke rumah bordil. Apa yang kamu katakan itu benar? Percaya atau tidak, terserah padamu. Aku berbohong tentang hal lain. Keluar dan lihat sendiri. Ling Feng pengecut dan membosankan. Masuk rumah dan tutup pintu. Meninggalkan Jiang Sui yang tampak tercengang. Pria ini sama sekali tidak tertarik pada wanita. Saat ini dia paling rentan. Bukankah seharusnya memanfaatkan kesempatan ini? Kemudian menyapa mereka. Mengapa dia bisa mengabaikanku? Ling Feng pasti tidak berbohong. Dia juga tahu dia sedang diikuti. Jika tidak demikian, dia tidak akan berputar-putar sepanjang malam. Baru kemudian menemukan kesempatan untuk kembali ke rumah. Dan aku tidak tahu apakah itu jebakan dari rekan. Atau dia telah menyinggung orang penting. Keberadaannya benar-benar terungkap. Itu bohong jika dia mengatakan dia tidak menyesal. Bertahun-tahun ini untuk menghasilkan uang. Berikutnya adalah menangkap wanita simpanan. Kasus Gao Tiashang. Terlepas dari statusnya yang terkemuka. Masih orang biasa.
Tidak tahu sudah menyinggung berapa banyak orang. Ling Feng adalah anjing ladang yang ingin dia latih. Pria yang dieksploitasi. Tapi untuk anggota Dewan Yu, keluarga Yuan sama sekali tidak menahannya. Tuan Ling, kamu bukan pria. Kamu melihat orang mati dan tidak menyelamatkan. Aku tidak punya kewajiban. Bukan pacar atau teman biasa. Bahkan ada dendam. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Kecuali ada uang. Kasih uang. Kamu bermimpi. Menipuku 300.000. Masih mau menipuku? Tidak tahu malu. Kalau begitu tidak ada cara lain. Harus membayar harga tertentu. Tanpa membayar harga tertentu. Siapa yang akan membantumu? Orang-orang di luar pintu sangat galak. Orang-orang di luar pintu itu sangat garang. Ada beberapa yang jelas bukan orang baik. Kau tertangkap. Dipukuli saja sudah cukup. Jika ada seseorang di belakangnya. Pencuri. Jangan katakan apa-apa lagi. Kau bajingan. Bahkan jika aku tidak punya jalan keluar hari ini. Bahkan jika aku mati kelaparan di sini. Bahkan jika hanya tersisa napas terakhir. Aku tidak akan memintamu. Bagus. Kuharap kau menepati janjimu. Dimasak dan dimakan sebagai hotpot. Suara Ling Feng datang dari balik pintu. Marah sampai menghentakkan kakinya. Tunggu saja. Jangan biarkan aku membalikan keadaan. Aku pasti. Kruyuk. Kata-kata kasar baru setengah terucap. Sudah ditarik kembali ke kenyataan. Oleh suara dari perut. Gelombang rasa lapar. Itu membuatnya merasa pusing. Tanpa daya. Dia hanya bisa mengeluarkan dari rumah. Hanya sebungkus biskuit soda untuk mengganjal perut. Tapi setelah memakannya, dia semakin lapar. Menggeledah seluruh rumah. Ternyata tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Sejak terakhir kali makan normal. Sudah lebih dari 20 jam. Mencapai batas fisik manusia. Menyebalkan. Kenapa aku tidak terpikir? Untuk menimbun makanan di rumah, Jiang Jue sangat menyesal di dalam hatinya. Dia pikir dia pintar. Menghitung tanpa kesalahan. Pada akhirnya, dia masih kurang selangkah. Terjebak dalam situasi putus asa. Tiba-tiba dia teringat. Lin Feng berkata akan makan hotpot sebelum menutup pintu. Dalam ketidaksadarannya, dia membayangkan adegan itu di benaknya. Sekarang dia semakin lapar. Dan memicu hipoglikemia. Tidak bisa. Jika begini terus, aku bisa mati. Bagaimana kalau aku ambil risiko keluar membeli sesuatu lalu kembali? Tapi mengingat perkataan Lin Feng, dia mundur lagi. Orang-orang itu sangat membenciku. Begitu mereka menangkapnya, keputusasaan seperti abu mati. Berbaring tak berdaya di sofa. Tanpa sengaja melihat, rekaman kamera pengawas yang ditampilkan di layar. Itu menghadap pintu rumah Lin Feng. Kamera resolusi tinggi mengirimkan gambar. Saat ini, pintu di seberang terbuka. Lin Feng memegang paha ayam di tangannya. Dia makan dengan lahap. Enak. Paha ayam ini sangat harum. Nanti buat hotpot lagi. Rebus sedikit daging sapi. Hidup ini menyenangkan sekali. Hidupku juga mulai membaik. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Paha ayam yang bisa dikunyah. Juga mengeluarkan sekaleng Coca-Cola dan mulai meminumnya. Glek. Setelah selesai makan, dia bersendawa. Baru kemudian dia kembali ke ruang tamu dengan puas. Tapi anak ini ternyata tidak menutup pintu. Kamera mengarah tepat ke mejanya. Hotpot mengepul panas. Ada banyak daging dan sayuran di sekitarnya. Mulutnya berminyak. Bahkan melalui layar pun bisa dirasakan. Godaan hotpot terdengar. Jika bisa makan sesuap saat ini, Jiang Sui bersedia membayar berapapun harganya. Kruyuk-kruyuk. Untuk mendengar suara lapar lagi. Perasaannya sekarang adalah keempat anggota tubuhnya lemah. Pusing dan berkunang-kunang. Tangannya juga sedikit mati rasa. Keringat dingin menetes di sekujur tubuhnya. Lin Feng di dalam kamera seolah-olah tahu kondisinya. Tiba-tiba mengambil sepasang sumpit daging sapi berlemak dari panci. Memberi makan mahjong sampai kenyang. Memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya dengan cepat. Jiang Sui menelan ludahnya. Chen Sui tidak tahan lagi. Aku sangat ingin menghancurkan mulutnya. Saat ini, makanlah sesuatu yang hangat. Aku rela mendaki gunung pisau dan menyeberangi lautan api. Dia membuka pintu ruang tamu. Bergegas ke depan pintu rumah Lin Feng. Berkata, biarkan aku makan seteguk hotpot MU. Brengsek, kenapa kamu datang hanya karena mencium baunya? Jangan bicara omong kosong. Biarkan aku makan seteguk. Karena kamu menginginkannya, kamu harus membayar. Jangan katakan lantai 1. Hotpot ini. Dan sayuran di atas meja. Termasuk pancinya. Aku akan memberikan semuanya padamu. Berapa harganya? Aku akan memberikan 1.000 yuan. Oke? 50.000? Kamu gila? Barang-barang ini harganya 50.000?
Kenapa kamu tidak merampok saja? Tidak usah kalau tidak mau. Barang-barangku. Berapapun yang saya minta, segitu yang saya dapat. Aduh. Aku sampai lupa membawa kaki babi besarku. Lin Feng melarikan diri ke dapur. Mengambil dari panci kukus. Satu kaki babi yang mengepul. Ini hanya membeli produk setengah jadi di supermarket. Jika biasanya, Jiang Sui pasti tidak akan membeli dan memakannya. Tapi sekarang mencium aroma teknologi yang kuat. Hampir pingsan kelaparan. Halo. Jangan berakting di depan pintuku. Kembalilah berakting. Aku tidak percaya itu. Aku benar-benar lapar. Maka jangan berkeliaran di sini. Bahkan jika mati, kau akan membuatku lapar. Sepotong daging kaki babi yang berlemak dan tanpa lemak meluncur ke dalam mulut Lin Feng. Kaki kurus bertemu. Lembut dan mudah lepas dari tulang. Setiap botol, ya, aku sudah membelinya. Aku akan membantumu memindahkannya. Paha babi ini untukmu. Aku murah hati. Ayo, hitung dulu uangnya. Tidak perlu dipindahkan. Aku akan makan di sini saja. Dia mengeluarkan ponselnya. Menemukan akun Lin Feng. Setelah menunggu 5 keluarga, dia langsung makan dengan lahap. Dia bersumpah, seumur hidupnya, hot pot dance adalah yang paling lezat. Dan juga paha babi dengan sentuhan teknologi. Itu jauh lebih enak daripada masakan rumahan sebelumnya. Makan perlahan. Jangan tersedak. Bagaimana? Enak tidak? Enak sekali. Apa yang dia katakan tadi ada benarnya. Sekarang terasa lebih nikmat. Mengucapkan kata-kata paling kejam. Menerima pukulan paling mematikan. Hukum aroma sejati. Tidak ada yang bisa lolos. Huf. Akhirnya kenyang. Mengisi perut. Jiang Sui tanpa peduli citra dirinya. Mengelus perutnya yang buncit. Menunjukkan kepuasan. Bencana ini akhirnya terlewati. Selanjutnya dia berencana untuk tidur sebentar. Kemudian memikirkan bagaimana seharusnya menyelesaikan krisis dan masalah saat ini. Dia pikir dia hanya akan tidur sebentar. Orang harus fleksibel untuk mencapai hal-hal besar. Tapi yang lain tidak menyadari kesulitan masalahnya. Mimpi buruk baru saja dimulai. Keamanan pribadi mungkin tidak menjadi masalah. Tapi dompetnya ditakdirkan untuk dikuras oleh Zheng Feng. Manusia hidup. Semua bisa dipinjam. Tapi makan dan buang air pasti tidak bisa dipinjamkan padamu. Sehari tidak makan sudah kelaparan. Apalagi tidak makan selama 24 jam. Orang biasa tidak akan tahan siksaan seperti ini. Apalagi Lin Feng secara langsung menggoda Jiang Sui. Siapa yang bisa menolaknya? Aku pergi. Dia sudah kenyang. Kita yang akan menyerang. Bersiap untuk pulang. Tidak mau membeli sesuatu untuk dibawa pulang? Untuk berjaga-jaga. Kau menjualnya begitu mahal. Aku bodoh? Baiklah. Kalau begitu, kau harus datang mencariku kapan saja. Selama ada uang. Aku masih sangat bersedia membantumu. Tenang saja. Lin Feng mengangkat bahunya. Dengan nada tidak peduli padamu. Jiang Sui juga orang yang tidak ingat pelajaran. Sudah berapa banyak kerugian yang dia alami dari Lin Feng? Masih saja begitu naif. Melihat sosok Jiang Sui. Menutup pintu. Menutup pintu. Lin Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak mengeluarkan suara. Dia akan mencatat informasi sistem. Buka langsung. 1 menit yang lalu. Sebuah informasi yang diberikan oleh Bai Xiaosheng. Sangat berharga. Akan mencatat siklus menstruasi. Suster dari keluarga Si. Tidak istirahat selama hampir 20 jam. Menstruasi akan menyebabkan dismenore yang parah. Laporkan dan kutip waktu. Akan menyalin yang sudah diterbitkan. Perangkat lunak tidak dikenal dan lainnya mencerna kebijakan. Sembunyikan informasi. Orang yang takut akan balas dendam. Dan tidak berani pergi ke dokter. Keluarkan barang-barang yang dibutuhkan dan aspirin. Akan mendapatkan banyak keuntungan. Aku sangat lelah. Sistem anjing ini sangat jahat. Secara khusus memilih kelemahan orang lain untuk memulai. Kekejaman serangan hanya dapat digambarkan dengan kejam dan tidak manusiawi. Tapi Lin Feng menyukainya. Tidak memberi wanita itu kesempatan. Raih kesempatan dan keruk habis-habisan. Jangan bicara tentang pola pikir. Balas dendam adalah kewajiban seorang pria sejati. Teng. Sakit sekali. Geng Lin Feng. Tolong aku. Benar saja, pintu di seberang terbuka lagi. Jiang Sui sudah tidak ada. Bayangan semangat setelah makan tadi. Melainkan wajahnya pucat. Terutama celana jeansnya. Sudah benar-benar merah. Dia sedikit kotor dan merah. Terlihat sangat malu. Tapi tidak ada pilihan. Bukan. Kamu keguguran. Bisakah kamu berbicara dengan benar? Baik. Aku tidak bisa. Sampai jumpa. Tunggu. Tunggu sebentar. Aku akan membawa bibi datang.
dan nyeri haid sangat tidak nyaman. Tidak. Lalu, kenapa kau mencariku? Aku tidak bisa memasukkan tanganku untuk mengambilnya kalau kau sakit perut. Cari yang besar. Kau juga tahu situasi di luar. Aku tidak bisa keluar. Jangan cari aku. Otakku bukan dokter, apalagi bisa mereplikasi. Bisakah kau membantuku membeli pembalut? Oh, ini pasti tidak bisa. Apa yang akan dipikirkan orang jika mereka melihatnya? Tapi, aku punya pembalut di sini. Cukup untuk 7 hari. Jiang Sui berbicara tanpa arah. Melihat dengan linglung. Lin Feng seperti melihat monster. Obat-obatan seperti Sanji Wei Tai. Dan sebungkus besar gula merah. Kenapa kau punya begitu banyak barang? Jiang Sui tidak lagi peduli dengan penampilannya yang berantakan. Lin Feng terlalu hebat. Semuanya ada. Gratis. Tidak bisa. Perutku sakit. Sup obat, toilet. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Menghela napas. Wan Xidao. Sayang sekali. Wanita cantik juga harus buang air besar. 10 menit kemudian. Jiang Sui keluar sambil berpegangan pada dinding. Seluruh tubuhnya kelelahan. Wajahnya sepucat bihun. Lin Feng. Berikan padaku. Kau tidak bisa memesan sembarangan. Apa yang ingin kau lakukan? Bajingan. Maksudku berikan pembalut. Dan juga gula merah obatnya. Pesan uang. 200.000. Kamu. Terserah padamu ingin membelinya atau tidak. Yi Kewu. Maaf. Aku akan istirahat makan siang dalam setengah jam lagi. Nanti kalau sudah ada contohnya. Kamu harus 100 W. Aku tidak mau menjualnya. Oke, aku transfer. Ambil 1 kotak tisu gulung. 1 kotak tisu basah. Tambah lagi 1 kotak mie instan. Apakah tidak masalah jika diberikan padaku sebagai hadiah? Lin Feng menggelengkan kepala. Berkata, ini tidak bisa. Kita tidak akrab. Dan barangnya terbatas. Kamu harus 30 W. Semua ini untukmu. Kamu tidak tahu malu. Jiang Sui awalnya ingin mengatakan beberapa kata kasar. Tapi tiba-tiba merasa di perutnya. Ada kekuatan besar. Akan segera keluar. Cepat berbalik dan pergi ke toilet. Dia hampir merangkak keluar. Dia berpegangan pada kusen pintu. Sudah hampir tidak kuat lagi. Lumayan. 30 W sudah masuk. Saya akan membawakannya untukmu. 30 W. Tidak masalah jika harus membawanya. Lagi pula, pelanggan adalah raja. Nona Jiang. Saya punya segalanya di sini. Pangsit beku. Ayam goreng. Daging segar. Semua ada. Apapun yang Anda inginkan, ada. Jangan ragu untuk bertanya. Asal ada uang. Saya tidak butuh. Pintu depan ditutup dengan keras. Dia tidak ingin melihat Ling Chong lagi. Jika ada kesempatan, Jiang Sui akan membalas dendam dengan kekuatan 200%. Untuk menghilangkan kebenciannya. Pepatah, tidak ada pedagang yang tidak curang, benar sekali. Kecepatan menghasilkan uang. Lebih menguntungkan daripada membongkar rumah relokasi Bituma. Dia sama sekali tidak takut akan balas dendam Jiang Sui. Atau melapor ke polisi bahwa dia melakukan penipuan. Wanita ini hanya akan mencoba membantunya mendapatkan kembali harga dirinya. Uang masuk ke rekening. Sangat mengurangi tekanannya. Baru saja membeli rumah. Hanya ada kurang dari 100.000 yuan di tangannya. 300.000 itu. Sangat mengurangi tekanan ekonominya. Dia telah menipu Jiang Sui sebesar 600.000 yuan. Tapi dia masih belum puas. Ketika dia pindah, dia ingin menyeretnya untuk bertanggung jawab. Dia harus mencari kesempatan untuk membalas dendam ini. Biarkan dia membayar harga tertentu. Sampai dia benar-benar meyakinkannya. Tatapan Ling Feng menembus dinding lagi. Jiang Sui baru saja selesai mandi. Dia berganti pakaian bersih. Berbaring di sofa. Terlihat bahwa dia sangat lemah. Dia bahkan menggunakan termometer air raksa untuk mengukur suhu tubuhnya. Setelah 5 menit, dia tampak ketakutan dengan suhu yang ditunjukkan oleh termometer. Dia dengan cepat menggeledah lemari dan laci. Ling Feng melihat adegan ini. Tidak perlu melihat informasi. Diam-diam mengeluarkan obat penurun panas. Benar saja. Nona itu teringat lagi teriakan Jiang Sui. Apakah Ling Feng punya obat penurun panas? Suhu tubuhku 40 derajat. Sial. Demam. Ya, demam. Ada obat penurun panas? Menendang ke samping. Mau. Oke. Saya antar ke atas. Ling Feng mengabaikan tatapan membunuh orang itu. Dengan senang hati mengantarkan obat penurun panas. Setelah menutup pintu kali ini, Jiang Sui menjadi patuh. Langsung saja. Dia tidak berani membiarkan dirinya sadar. Karena takut akan terjadi hal aneh lagi. Saldonya cukup. Benar-benar tidak kekurangan uang. Tapi cadangan sebanyak ini juga tidak akan bertahan.
Ling Feng melihatnya seperti saldo kartu bank. Kegembiraan di dalam hatinya tidak bisa ditekan. Setelah ini, dunia persilatan akan mencari Jiang Sui untuk balas dendam? Terlalu mendebarkan. Dia datang ke jendela. Di sini bisa terlihat dengan jelas situasi di sekitar kompleks. Orang-orang itu benar-benar masih ada dan sudah berjongkok. Ini seperti tidak akan menyerah sampai menangkap Jiang Sui. Apa wanita ini menggali kuburan leluhur orang atau apa? Terlalu rendah hati. Ling Feng menghela napas. Orang yang menyedihkan pasti memiliki sisi yang dibenci. Lebih baik urus dirimu sendiri. Menunggu kabar pembongkaran tiba. Dalam sekejap, seminggu berlalu. Selama waktu ini, Jiang Sui tidak keluar rumah. Hanya mengandalkan bantuan Ling Feng untuk bertahan hidup. Meskipun sangat berwarna-warni. Uang juga banyak dirugikan. Tapi rasa aman yang kuat membuat hatinya merasa lebih tenang. Dia menemukan bahwa Ling Feng memiliki segalanya. Namun, dia tidak menyadari adanya kelainan di rumahnya. Dia juga tidak tahu di mana barang-barang itu disimpan. Namun, anak ini benar-benar licik. Setelah itu, dia membeli total pemanas air listrik, 1 botol sabun mandi dan sampo, serta 2 potong pakaian dalam wanita, dan beberapa sayuran segar, ayam, bebek, ikan, dan daging. Pengeluaran mencapai 20 double. Namun, masa indah itu tidak berlangsung lama. Pipa air di rumah meledak. Ini membuat Ling Feng terkejut. Dia bukan tukang ledeng. Jadi bagaimana dia bisa memperbaikinya? Bisakah kamu mencarikan tukang ledeng untukku? Kalau begitu, kamu harus melepas celanamu. Biaya tenaga kerja sangat mahal. Ling Feng, jangan berlebihan. Baiklah, begini saja. Karena aku kasihan padamu, datanglah dan mandi di rumahku. Kamu tidak punya niat tersembunyi, kan? Itu bagus. Saat itu, kamu bisa menelepon polisi. Aku akan masuk penjara selama 3 tahun. Ngomong-ngomong, ketika kamu selesai mandi dan kembali, tolong matikan lampunya untukku. Biaya mandi jadi 2 kali lipat. Ling Feng, kembali ke sini. Seorang pedagang yang tidak punya hati. Dia tidak punya waktu sekarang. Waktu untuk bermain-main dengan wanita ini. Pemanasan sebelum mandi tidak penting lagi. Hari ini adalah hari penangkapan. Belum ada satupun berita yang terbentuk di sini. Hampir tidak ada. Desa kumuh yang akan digusur, Gang Dongxi. Begitu berita keluar, semuanya adalah orang Tionghoa. Dan pengumuman yang diberikan dalam pembongkaran tersebut. Kompensasinya adalah yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Begitulah, sebagian besar orang masih ingin menunda menjadi penghuni terakhir. Tapi Ling Feng tahu. Ini adalah proyek kota. Penghuni terakhir tidak punya jalan keluar. Baru saja menerima telepon dari kantor relokasi. Dia tanpa henti bergegas untuk menandatangani dan menyerahkan kunci. Tidak menunda sedikit pun waktu. Terlambat akan ada perubahan, Ling Feng mengerti alasannya. Ling Feng masih mengerti. Ketika dia berlari ke kantor relokasi, Ling Feng menemukan tidak ada seorang pun di sana. Staf yang bertanggung jawab untuk menandatangani hampir tertidur melihat Ling Feng muncul. Dia sangat terkejut. Kamu di sini untuk apa? Menandatangani dan mengambil uang. Tidak lagi menjadi penghuni terakhir. Pemilik Dongxi Hutong. Semuanya bersatu untuk membuat masalah. Itu urusan mereka. Segala sesuatu yang menghalangi perkembangan negara tidak akan berhasil. Perbedaannya adalah tempat itu buruk. Kuburan leluhur berasap hijau. Masih pengguna puncak. Pemuda itu sangat sadar. Akar merah dan tunas. Akar merah dan tunas. Masih bisa melawan pejabat. Ayo, ayo. Anak muda, tanda tangani di sini saja. Lalu tunggu untuk mengumpulkan uang. Kami tidak punya kebijakan. Biaya penandatanganan 3. Tiba di rekening pada hari yang sama. 3 rumah. Biaya penandatanganan 30.000 serahkan. Harga taksiran 30.000. 50.000 diserahkan ke perataan. Total 620.000 serahkan. Biaya 80.000 serahkan. Hampir 800% pengembalian. Sangat keren. Bai Xiaosheng memberi Anda informasi. Sebuah kontrak pembongkaran. Pejabat menghasilkan uang. Tanda tangani dan dapatkan uangnya. Tanpa jebakan. Informasi tersembunyi. 5. Lin Feng menandatangani dengan berani. Menandatangani namanya. Selanjutnya, dia menyelesaikan prosedur. Memberikan nomor kartu banknya. Kemudian meninggalkan kantor relokasi. Paman Gan tidak perlu berkata apa-apa. Bahkan Tuhan pun membantunya. Orang pertama yang datang untuk menandatangani. Tidak ada seorang pun. Menghindari risiko diperhatikan. Dan semakin cepat menandatangani, semakin cepat uangnya masuk ke rekening.
Dia baru saja keluar dari pintu kantor relokasi. 620 telah tiba di rekening. Itu adalah jumlah yang mungkin tidak akan pernah dilihat seumur hidup. Kakak. Seseorang memanggil. Lin Feng mengeluarkan ponselnya dan melihat layar. Seperti yang diharapkan. Ding Xiaoshan menelepon. Tidak perlu menebak. Pasti melihat berita. Datang untuk berdebat dengannya. Orang seperti ini tidak punya dasar. Mendapatkan keuntungan secara pasti. Ya. Bahkan jika ada kontrak, itu tidak berguna. Semangat kontrak bagi mereka seperti ini. Hanyalah selembar kertas bekas yang tidak berguna. Tidak ada gunanya bertele-tele. Dengan kekuatannya sendiri, menyelesaikan masalah hanya menghabiskan sedikit energi. Akan baik jika bisa berbicara dengan baik. Dengan bahasa tubuh yang berlebihan. Buat dia berlutut dan menyanyikan, menaklukkan. Dunia hitam. Preman kecil. Hanya itu keahlian mereka. Entah tahu di mana kamu tinggal. Atau tahu di mana keluargamu tinggal. Sayangnya, sampai sekarang, Lin Feng tidak punya keluarga. Juga tidak punya rumah yang benar-benar miliknya. Terlebih lagi, dengan satu jarinya saja, dia bisa membunuh Ding Xiaoshan. Bro, Bai Xiaosheng membawakanmu informasi. Panggilan dari Black Terminator. Mengancammu untuk mengembalikan seluruh kompensasi rumah relokasi yang telah kamu beli. Saat ini, alamatmu telah ditemukan. Ini juga dasar ancaman mereka padamu. Informasi tersembunyi. Detektif wanita akan mandi di rumahmu dan kemudian merasa sedikit demam dan tertidur di sofa ruang tamu. Jika ada yang mengganggunya sekarang, mereka akan diserang oleh naga betina. Sial. Aku bahkan tidak perlu turun tangan sendiri. Bukankah itu menyenangkan? Ding Xiaoshan. Biar kamu merasakan teror naga betina. Halo. Tuan Ding, ya? Jangan berpura-pura padaku. Kamu sudah menerima beritanya sejak lama. Ah, berita apa? Di mana orang itu? Baru saja keluar dari kantor relokasi. Kamu pergi tanda tangan. Nanti, Tuan Ding. Kalau tidak salah, rumah ini sekarang milikku. Tanda tanganku tidak ada hubungannya denganmu, kan? Milikku. Kau berani menipuku? Ingin mati? Jangan kira aku tidak bisa menemukanmu. Sewa apartemen Tianran. Blok 11, 1201. Itu rumahmu. Benar seperti yang diharapkan. Orang itu langsung memberikan alamatnya. Di mana orangnya? Tunggu saja. Jangan menyesal. Semoga kau bisa terus sombong. Ding Xiaoshan di ujung telepon. Sudah sangat marah. Jika dia tahu kabar ini lebih awal. Bagaimana mungkin dia menjual rumah itu kepada Lin Feng? Bertahan sampai pembongkaran. Dia punya banyak cara. Dalam 3 bulan. Permukaan yang berlubang-lubang itu. Karena hasilnya telah oleh seseorang yang bahkan belum dewasa. Hehe. Jadi maksudmu, jika aku orang jujur, maka akan dengan mudah kau tipu. Lin Feng. Tidak ada gunanya bicara lagi. Buktikan dengan kekuatan. Jika kamu tidak sanggup membayar 3 apartemen itu, aku akan mencarimu. Aku di rumah. Di alamat yang kau sebutkan. Jika kau tidak datang, kau anak haram. Baik, baik, baik. Katakan saja. Tunggu saja, kau akan mendapat masalah. Pihak lain langsung menutup telepon. Sepertinya ada yang akan datang mencariku. Lin Feng melihat. Kebetulan sekali. Entahlah. Panggilan yang tak terhindarkan. Dia pergi ke Hong Langman lagi. Pasti si kembar. Merindukanku. Siapa lagi kalau bukan aku yang masuk neraka? Ada ibu tiran di rumah. Dia sama sekali tidak panik. Bahkan rumah tangga Ding Xiaoshan seperti orang bodoh. Belum pulih dari pemukulan terakhir. Wang Hu punya kekuatan. Naik dengan wanita ini. Dia baru-baru ini membuatnya menderita. Tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah. Harus mencari jalan keluar. Hanya memikirkannya saja membuat punggungku merinding. Sudahlah. Lebih baik pergi ke Hong Langman dulu untuk menghangatkan tubuh. Ketika keluar, semuanya akan beres. Menunggu guru leluhur seperti ini. Lin Feng adalah yang terbaik dalam hal itu. Dan masih ada 2. Terutama karena hatinya baik. Tidak tahan melihat mereka menderita dalam kesulitan. 1 jam kemudian, saudara kembar itu kembali sambil tersenyum. Entah itu senyum tulus atau palsu. Yang penting bisa memberikan nilai emosional. Lin Feng mengangkat ponselnya dan melihat. Tidak ada panggilan tak terjawab atau pesan. Sepertinya Ding Xiaoshan dan Jiang Huan belum bertemu. Tidak cocok untuk kembali saat ini. Dia tidak ingin terlibat dalam insiden keluarga Hu. Lebih baik beristirahat di kamar pribadi. Tunggu sampai konflik mereka berdua selesai. Lebih baik aku kembali nanti. Komputer menekan ringan pintu. Sebuah mobil van berhenti. Jendela mobil terbuka. Tatapan dingin Ding Xiaoshan.
Saat melihat penjaga gerbang yang dijaga ketat, dia tersenyum dingin. Ganti semua pakaian di dalam mobil sebelum masuk. Mengira aku tidak bisa masuk jika bersembunyi di dalam. Benar-benar naif. Total ada 8 orang di kompartemen belakang. Semuanya adalah anak buah Ding Xiaoshan. Preman-preman kecil ini adalah orang-orang dari lapisan terbawah. Juga untuk bisa menjadi sukses. Benar-benar berani melakukan tindakan kejam. Hari ini bukan untuk menakut-nakuti Lin Feng, tetapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik sendiri. Dia, Ding Xiaoshan, berada di Gang Dongxi. Kehilangan muka. Saya tidak bisa menahan amarah ini. Begitu melihat orang itu mengenakan seragam perbaikan AC. Satpam hanya bertanya secara simbolis. Lalu membiarkannya lewat. Lantai 11, 1201. Jiang Sui tertidur di sofa. Harus dikatakan, sofa di rumah Lin Feng jauh lebih nyaman daripada miliknya. Dia memiliki hutang ratusan ribu. Dengan wajah dingin, dia harus menghadap ke samping. Tok tok tok. Buka pintunya. Buka pintunya. Jiang Sui terbangun dari tidurnya karena suara ketukan pintu. Dia tanpa sadar melihat ke arah tepi sungai. Bangun dari sofa. Ekspresinya terkejut dan tidak yakin. Mungkinkah orang-orang itu datang mencarinya? Wajah Jiang Sui berangsur-angsur membeku. Saat berikutnya ekspresinya berubah drastis. Kemudian menunjukkan ekspresi garang. Dia sangat tertekan beberapa hari terakhir ini. Dikejar dan dihadang orang. Juga dipermainkan oleh Lin Feng. Sudah lama memendam amarah di dalam hati. Tidak ada tempat untuk melampiaskan. Jika kamu tidak datang mencariku, lupakan saja. Tetapi jika datang untuk menyerahkan kepala, Jiang Sui tidak bisa mentolerirnya. Dia bahkan lupa bahwa ini adalah rumah Lin Feng. Orang-orang yang mencarinya juga tidak mungkin datang ke sini dan mengetuk pintu. Sial. Tidak mau membuka pintu, ya? Aku sudah datang mencarimu. Ini tidak bisa dihindari lagi. Aku akan menunggu di sini. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ding Xiaoshan di luar pintu berteriak dengan gila. Kerugian kali ini terlalu besar. Terlalu besar sampai dia sedikit kehilangan. Tepat pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Ding Xiaoshan mengira itu adalah Lin Feng. Namun yang muncul adalah Jiang Sui. Ding Xiaoshan sedikit terkejut. Namun, dia berpikir bahwa Lin Feng sangat licik. Pasti bukan orang jujur biasa. Sekarang memelihara pacar secantik ini. Luar biasa. Dia pasti sangat marah. Kadang-kadang dia berkata, "Kenapa berteriak-teriak di luar? Apa? Bukankah kalian ingin kompensasi? Masuk dan bicarakan. Kenapa jadi begini? Masuk dan bicarakan. Kompensasi juga tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Benar, kan? HMPH. Dia wanita yang pengertian. Anak itu masih lumayan menurut. Jiang Sui juga tidak mengerti. Apa yang dibicarakan pemuda bersemangat ini? Dia juga tidak tertarik untuk tahu. Pokoknya, dia ingat pintu ini hari ini. Semua orang ini harus terbaring. Dia berdiri di ruang tamu. Dan diam-diam melihat. Total ada 8 orang. Tutup pintunya dulu. Mau. Kakak tertua. Apakah mereka berdua tidak menginginkan pembayaran dengan tubuh? Ini adalah kolektif. Sialan. Mungkinkah kita sedang beruntung dalam cinta? Tapi ini benar-benar perilaku binatang. Tidak menyangka. Ini. Kata-kata Ding Xiaoshan belum selesai. Tiba-tiba di telinganya terdengar suara adik laki-lakinya. Seruan kaget. Bos, hati-hati. Saudara Shan, cepat menghindar. Saudara Shan, menghindar. Tong. Jiang Sui, kaki panjang. Menendang pipi Ding Xiaoshan dengan keras. Seluruh tubuhnya terkena tendangan kuat dan berat ini. Juga berisi kemarahan yang tak terbatas. Langsung terbunuh. Tidak masuk akal. Pisau di tangannya jatuh ke tanah. Orang itu juga jatuh ke tanah dengan paksa. Dengan marah menarik uang. Sialan. Ibu ini sudah memberi kalian muka. Belum selesai, ya? Ayo. Kalian semua maju. Jiang Sui memberi isyarat kepada semua orang. Sangat arogan. Sialan. Serang bersama-sama. Hanya seorang wanita. Habisi dia. Semua orang menyerbu dengan pisau. Serangan orang-orang ini tidak teratur. Tetapi mereka benar-benar mencoba untuk membunuhmu. Sayangnya, mereka bertemu dengan Jiang Sui. Sejauh ini, dia adalah yang paling jago berkelahi yang pernah dilihat Lin Feng. Mirip dengan ahli bela diri tingkat curang. Tapi mengabaikan aturan. Dan dalam keadaan sangat marah. Dia hampir tak terkalahkan. Orang pertama menyerbu dan mengayunkan pisau. Segera setelah itu, wajahnya terkena ponsel. Oh, sakitnya. Jiang Sui menjambak rambutnya. Mengangkat kaki dan menendang wajahnya. Tubuhnya bergerak ringan. Menghindari 2 sabetan pisau dari belakang.
membalikkan badan dan langsung menendang wajah salah seorang. Orang lain ketakutan sampai menjatuhkan pisaunya ke tanah. Tapi Jiang Sui tidak akan melepaskannya. Sebuah tendangan cambuk membuatnya kesakitan. Bergegas maju dan menghajar wajah orang itu dengan brutal. Adegan ini terlalu brutal. Sulit dipercaya. Wanita yang begitu cantik. Begitu kejam. Jangan pukul. Jika dipukul lagi, orang akan mati. Jangan sampai ada korban jiwa, masalahnya akan besar. Cepat hentikan. Sialan. Suruh kalian mengawasi nenek. Hari ini aku akan menghajarmu sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu. Setelah beberapa puluh detik menghajar, Jiang Sui akhirnya merasa lega. Dia perlahan berbalik. Beberapa preman kecil di belakangnya sudah berlutut ketakutan di tanah. Memohon ampun dengan putus asa. Tidak keren lagi? Nenek, ampunilah. Ampunilah. Bawa mereka pergi. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Baiklah. Kami segera pergi. Keempatnya membantu mengangkat Ding Xiaoshan dan ketiga temannya. Melarikan diri dengan panik. Jiang Sui akhirnya merasa sedikit lebih baik. Namun, ketika dia melihat ruang tamu yang berantakan, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Kali ini dia benar-benar datang untuk mandi. Akibatnya, dia tidak hanya tertidur, tapi juga menarik musuh datang. Sesuai karakternya, berapa banyak uang yang harus dia bayar? Jika tidak beres, dia harus memanggil polisi. Jiang Sui merasa semakin kesal lagi. Sepertinya dia harus mengakui kesalahan. Kompensasi. Mungkin dia bisa diberi keringanan. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Sepertinya menghadapi Ling Feng sudah menghasilkan semacam perasaan yang tak terlukiskan. Ketakutan dan rendah diri. Sedang tidur di kamar pribadi. Ling Feng tertidur dengan posisi terlentang. Terbangun karena dering telepon. Melihat waktu. Ternyata sudah tidur selama 1 jam. Telepon itu dari Jiang Sui. Sepertinya Ding Xiaoshan. Seharusnya sudah melapor ke rumah sakit. Halo, ya? Apakah ini Ling Feng? Ya, ini aku. Ada apa? Kamu harus menunggu sebentar jika ingin membeli sesuatu. Aku harus kembali 1 jam lagi. Tidak, bukan untuk membeli sesuatu. Aku akan mentransfer 10 orbit besar kepadamu nanti. Ling Feng curiga. Bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa mentransfer 10 orbit besar kepadaku? Jangan salah paham. Anggap saja itu kompensasi. Aku memukuli mereka. Akibatnya, ruang tamu rumahmu hancur lagi. Ini salahku. 10 juta, aku akan segera transfer padamu. Aku tidak ingin berutang padamu. Ling Feng juga kehilangan kata-kata. Belum pernah melihat orang yang dikenal bisa bersikap sekeras ini. Sial. Rumahmu hancur lagi karenaku. Jangan terlalu dipikirkan. Hanya beberapa kursi yang pecah. Tapi saat berada di bawah atap orang lain. Aku tahu kamu melakukan ini karena takut. Agar kamu tidak meminta terlalu banyak. Aku akan memberikan sendiri. Bagaimana? Apa maksudmu dengan perkataan itu? Seolah-olah aku sengaja menjebakmu. Sepertinya mendengar ketidaksenangan dalam nada bicara Ling Feng. Jiang Sui juga melunak. Aku tidak bermaksud begitu. Sudahlah. Tidak usah dibahas. Ini semua salahku karena menggunakan sofa di rumahmu. Aku juga tidak tahu mengapa orang-orang itu bisa tahu kamu ada di rumahku. Ini uangnya, ambillah. Jangan ganggu aku lagi. Aku pergi. Mendengar nada sibuk di telepon. Ling Feng tertawa sampai sakit perut. Ternyata wanita ini menjadikan Ding Xiaoshan sebagai tempat penyimpanan barangnya. Diam-diam menahan diri begitu lama. Apakah orang ini tidak akan dipukuli sampai mati? Tit. Bai Xiaosheng membawakan informasi untuk Anda. 1 jam yang lalu Tian Lanya Ting dipukuli dengan kejam. Zhong Jie hitam segera dikirim ke rumah sakit. Selain patah tulang hidung dan gegar otak ringan, tidak ada masalah besar. Dia tinggal di rumah sakit rakyat Hang Cheng. Di ruang perawatan ortopedi nomor 3. Informasi tersembunyi. Kemarahan di hati meluap-luap. Tidak hanya rumah tidak kembali, tetapi juga dipukuli dengan aneh oleh seorang wanita. Dengan kejam. Perantara gelap itu trauma. Setelah pulih, berencana mencari bosnya untuk membalaskan dendamnya. Ingin wanita yang memukulnya. Ling Feng membayar harga. Ternyata Ding Xiaoshan bukan preman biasa. Ada otak di baliknya. Sepertinya juga bukan berandalan biasa. Awalnya ingin bersantai di sini. Kemudian bisa pulang dengan gembira. Tetapi setelah melihat informasi ini, Ling Feng mengubah pikirannya. Jelas tahu akan dibalas dendam. Tidak ada alasan untuk menunggu orang lain datang. Pihak yang proaktif pasti lebih unggul. Jika harus menunggu semua ini, lalu apa gunanya sistem ini? Jiang Sui benar-benar menjijikan meskipun menjengkelkan. Tapi dia benar-benar menghasilkan 100.000 yuan,
Tidak buruk. Apakah ini membantunya menyelesaikan masalah? Menjadi orang harus sedikit kejam untuk bertarung. Ling Feng langsung merasa dirinya lebih hebat. Dia bahkan tidak memikirkannya. Apa penyebab utama permusuhan antara Ding Xiaoshan dan Jiang Sui? Penerbangan. Di ruang rawat inap tunggal rumah sakit rakyat pertama. Ding Xiaoshan dibungkus seperti mumi. Dan dua anak buahnya berada di ruang rawat inap biasa. Dipukuli dengan sangat parah juga. Beberapa tulang rusuknya patah. 4 anak buah yang tidak terluka menundukkan kepala. Berdiri di samping dan tidak berani bersuara. Sialan. Aku, Ding Xiaoshan, sudah lama berkecimpung di dunia ini. Tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini. Menipuku rumah saja sudah cukup. Berani membiarkan seorang wanita memukulku. Aku akan mencabik-cabik Ling Feng menjadi berkeping-keping. Kalian berempat, apa yang kalian bengongkan? Apa otak kalian tidak butuh makan? Pergi belikan aku makan. Baik. Tunggu sebentar, Ge. Kami akan segera membelikan Anda makan. Para anak buah merasa seperti mendapat amnesti. Berada di sini hanya akan dimarahi. Bisa keluar untuk menghirup udara segar itu bagus. Sialan. Sekelompok sampah. Barang tidak berguna. Memelihara kalian hanya membuang-buang uang saja. Mata Cendadong yang terlihat berlumuran darah. Jika saja seluruh kerangka tulangnya tidak hancur. Tidak bisa bergerak. Malam ini dia akan membalas dendam. Chen Feng. Aku ingin kau mati. Semakin marah semakin cepat terbakar. Kakiku sangat sakit. Anak ini sangat marah. Bahkan mengangkat kakinya yang digips. Menendang tempat tidur. Seketika kesakitan hingga menyeringai. Aduh, sakit sekali. Dia benci. Mengapa malam itu dia tertipu oleh Chen Feng? Jika bukan karena terpesona oleh tatapan mata yang jernih itu. Apakah akan sesengsara ini? Balas dendam kali ini. Chen Feng harus membayar 10 kali lipat. Tidak benar. Harus nyawanya yang melenyapkan kebencian di hati. Sore hari pukul 17.30. Matahari terbenam, langit semakin gelap. Gang Dongxi beberapa hari ini cukup sepi. Pemberitahuan pembongkaran sudah keluar. Banyak penyewa sudah mulai bersiap untuk pindah. Sementara beberapa pemilik, untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Semua menganggap pintu gerbang perantara Ding Xiaoshan sebagai jelas ditutup sementara. Tekanan yang dibawa oleh angin nol. Duduk di warung barbeque 20 meter jauhnya. Memesan beberapa tusuk sate dengan rasa teknologi yang kuat. Alasan mengapa saya tidak langsung pergi ke rumah sakit adalah untuk merasakan dulu. Jika memungkinkan, lewati Ding Xiaoshan dan langsung cari bosnya. Tangkap pencuri, tangkap rajanya terlebih dahulu. Sekali beres, selesai. Bai Xiaosheng membawakan Anda informasi. Gang Dongxi akan segera dibongkar. Pembersihan paksa seminggu kemudian. Tuan Ding tidak akan mendapatkan hadiah tambahan 10 juta karena bisnis pribadi. Karena pengaruh insiden tersebut, agen properti perantara gelap telah tutup. Kosong. Informasi tersembunyi. Halaman belakang agen properti. Ada ruang penyimpanan bawah tanah seluas 20 meter persegi. Di dalamnya tersimpan sejumlah besar bubuk putih, barang terlarang. Cukup untuk dieksekusi mati 1000 kali. Pupil mata Zheng Feng tiba-tiba menyusut. Dia segera mengambil tusuk sate daging teknologi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Menutupi kepanikannya. Dia benar-benar terkejut. Jumlah yang sangat besar ini ternyata muncul di daerah maju di pesisir timur. Terlalu berani. Dia makan 2 suap dengan santai. Membayar dan pergi. 5 menit kemudian, Zheng Feng sudah berputar ke belakang toko perantara. Jalan ini berlubang-lubang. Berdekatan dengan selokan yang bau. Halaman belakang toko perantara properti Ding Xiaoshan berada di lokasi ini. Dan ada juga pintu rumah. Rendah. Bai Xiaosheng memberikan Anda sebuah informasi. Area ini dipilih dengan cermat. Tidak ada pengawasan, menyembunyikan informasi. Anda dapat dengan aman membuka kunci atau masuk. Tidak akan ada yang menyadarinya. Tidak ada risiko sama sekali. Ling Zong menghela napas lega. Karena begitu, itu akan jauh lebih mudah. Ling Zong tiba di tembok halaman belakang. Ketinggian 2 meter. Dia dengan mudah melompatinya. Setelah mendarat, bau busuk sudah memenuhi seluruh halaman belakang. Di halaman sekitar botol makanan, rumput liar tumbuh subur, bau busuk menyesatkan. Lingkungan sangat keras. Ling Zong menggunakan kelima indera penciumannya. Pandangannya terpaku di tengah. Dia melihat ada pintu masuk di bawah tanah. Terkunci dengan pintu besi. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak perlu menggunakan alat. Dengan cepat dia membersihkan tanah. Memperlihatkan pintu besi yang berkarat. Ling Zong memegang gagang pintu besi. Dan dengan kekuatan penuh, pintu besi terbuka. Di dalamnya, ada cahaya redup. Dan tidak ada bau menyengat seperti yang dibayangkan. Ventilasi di sini dilakukan dengan sangat baik. Rendah.
Bai Xiaosheng menyediakan informasi untuk Anda. Ruang bawah tanah yang menyimpan sejumlah besar bedak wajah murni. Ventilasi di sini sempurna. Sudah dikeringkan. Informasi tersembunyi. Pemilik barang tidak pernah berpikir ada orang yang akan menyusup. Tidak ada pertahanan. Tingkat risiko 0. Xiang Zong hampir tertawa. Betapa percaya dirinya. Tidak tahu bahaya dunia persilatan. Dipastikan tidak ada bahaya. Dia menuruni tangga. Di bawah adalah ruangan seluas 30 meter persegi. Penuh dengan rak. Ketika Xiang Zong melihat di atasnya. Karung demi karung benda putih. Kulit kepalanya mati rasa. Sejujurnya, untuk sesaat itu, dia benar-benar panik. Ini adalah naluri manusia. Jumlahnya terlalu besar. Jika ini terbongkar, menembak 100 kali pun tidak cukup. Anak muda bernama Ding Xiaoshan ini benar-benar tidak terduga. Di luar tampak seperti pemuda bersemangat. Berkeliaran di perkampungan kumuh dan menjadi penguasa desa. Ternyata secara diam-diam melakukan perbuatan yang bisa membuat kepalanya dipenggal. Ling Feng menyipitkan mata. Menghibur diri sendiri dan menunjukkan senyum dingin dan menyeramkan di wajahnya. Dia sudah tenang kembali. Baru pertama kali melihat kejadian besar. Terkejut sedikit itu wajar. Namun setelah sadar kembali, dia merasa tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun, keberadaan paling tidak masuk akal di dunia ini adalah dirinya sendiri. Dia teringat akan apa yang selalu dibawanya. Sebelumnya dia telah menimbun banyak persediaan. Menipu uang ayah mertua Jiang Sui. Tapi itu semua hanya masalah kecil. Sekarang dia punya ide yang berani. Jika barang-barang ini diserahkan ke polisi, maka dia tidak perlu bertindak sama sekali. Ding Xiaoshan dan ayah hitamnya di belakangnya. Mereka semua harus makan kacang. Orang-orang ini, meskipun Anda memiliki latar belakang yang kuat, itu tidak akan berguna. Tidak ada yang bisa melindungi mereka. Pikirkan dengan pantatmu. Menunggu penerbangan malam. Tempat-tempat seperti PDV di mana orang-orang bercampur aduk. Barang yang mereka ambil semua disediakan dari sini. Tidak ada pendapat. Diriku menangkap ikan besar. Tapi Ling Feng masih tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jika dia bisa melaporkan secara anonim, itu akan menjadi yang terbaik. Setelah meninjau dengan cermat kemampuan sistem, sepertinya belum ada fungsi ini untuk saat ini. Ini sulit. Melaporkan dengan sejumlah besar barang terlarang. Diriku pasti akan terlibat. Belum lagi yang lain. Hanya beberapa prosedur yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Bisa diselesaikan. Bos Ding Xiaoshan pasti masih punya atasan. Mungkin ada pemasok luar negeri. Setelah identitasku terungkap, masalah tidak akan berhenti. Siapa yang tahu seberapa dalam air di dalamnya? Sudah larut malam. Sudah lebih dari pukul 7 malam. Terlalu lama tinggal tidak aman. Dia sudah membulatkan tekad. Berencana untuk tidak terlalu peduli. Yang penting, pindahkan semua barang dulu. Paling buruk, gunakan kemampuan ruang pribadi. Untuk memindahkannya ke dalam dan memakannya. Itu juga dianggap membantu rakyat menghilangkan kejahatan. Lin Feng berpikir sejenak. Satu gudang barang. Termasuk rak-raknya, semuanya menghilang. Ketika Lin Feng memeriksa ruang itu, rak-raknya tersusun dengan sangat rapi di dalamnya. Setelah selesai, cepat kabur. Jangan sampai ketahuan orang. Terlalu merepotkan untuk menyelesaikannya. Lin Feng tiba-tiba berhenti. Matanya menyapu sekeliling. Di ruang bawah tanah ini ada satu set peralatan koki impor. Dan juga sistem suhu konstan. Sudah terlanjur datang. Dengan berpegang pada prinsip pencuri tidak akan pergi dengan tangan kosong. Lin Feng juga mengambil kedua set peralatan ini. Kembali ke permukaan. Penutup baja tetap utuh. Kembali seperti semula. Kapan bisa ketahuan? Tergantung keberuntungan Ding Xiaoshan. Tapi sebelum itu, mungkin saja aku sudah memikirkannya. Seluruh penanganan kasus pengaduan Liling. Dia melihat sekeliling. Tiba-tiba menyusut kesakitan. Ding. Sistem Xiaosheng putih memberikan informasi. Sebuah rumah yang menyembunyikan satu kotak emas dan satu kotak uang tunai. Nilai 100 juta yuan. Sial. Anak ini juga menyembunyikan barang haram. Mata tembus pandangnya menembus pintu belakang toko. Dia melihat brankas putih. Di bawah meja kerja. Sial. Dia melihat semua ini. Tidak dibawa pergi akan mengecewakan leluhur. Jarak pemindahan ruang penyimpanan adalah 3. Dalam jarak ini, dia mengabaikan hukum ruang. Dapat menyimpan dan mengambil barang sesuka hati. Hanya terlihat brankas yang tadinya di bawah meja kerja. Menghilang begitu saja. Saat berikutnya sudah terbaring tenang di ruang pribadi. Setelah diperiksa sekali lagi, ternyata sudah tidak ada barang berharga lagi. Lin Feng kembali menyusuri jalan. Dan dengan cepat meninggalkan Gang Dongxi. Tapi saat kecil, Lin Feng akhirnya kembali ke rumah.
Jiang Sui tetangga sebelah masih tidur. Sepertinya dia benar-benar kelelahan. Selain beberapa kursi yang tidak rusak, tidak ada kerusakan parah di ruang tamu. Bahkan darah di lantai. Tetapi juga dapat menyembunyikan identitasnya. Dia memikirkan banyak cara. Seperti teknik peretasan, penyamaran, dan sejenisnya. Semuanya dipas. Itu semua omong kosong. Di depan pejabat Tiongkok. Setidaknya di dalam negeri. Tidak ada yang bisa 100% menyembunyikan identitasnya. Legenda-legenda yang santer terdengar itu. Semuanya bohong. Di hadapan negara, semuanya hanyalah semut. Hanya tergantung apakah mereka ingin menangkapmu atau tidak. Pertama, masalah Tuan adalah masalah Bai Xiaosheng. Anda tidak bahagia. Saya akan menyelesaikan masalah Anda. Kami menyediakan fungsi baru gratis untuk Anda. Penyamaran Bai Xiaosheng. Fungsi ini dapat memberi Anda perlindungan identitas yang komprehensif. Anda berselancar di internet. Saat tidak menelepon, mengirim pesan, atau melakukan aktivitas online lainnya. Anda akan mendapatkan 100% perlindungan dari penyamaran Bai Xiaosheng. Bai Xiaosheng dalam novel wuxia adalah eksistensi yang sangat misterius. Sangat terinformasi. Anda juga selalu menjaga kerahasiaan. Sistem anjing. Jelas itu adalah fungsi Ceat. Mengapa harus menarik penyamaran? Apakah yakin tidak akan ada masalah? Ying Feng masih tidak yakin. Tuan, polisi 100%. Penyamaran dari fungsi ini. Tidak peduli teknologi atau figur apapun di dunia ini bisa digunakan di masa lalu. Suara, Wei, juga akan dienkripsi. Hehe. Kalau begitu, aku coba. Ying Feng berpikir sejenak. Telepon jenderal jatuh dari buku alamat. Hubungi dia. Karena dia sedang tidur. Berdering setidaknya belasan kali. Dan diangkat. Kamu siapa? Kau tidak mengenaliku lagi? Orang gila. Aku mau tidur. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Itu. Aku sudah lama mengagumimu. Ingin bercinta denganmu. Boleh? Di ujung telepon sana, hening. Jantung Ying Feng berdebar kencang. Mungkinkah dia mengenaliku? Itu akan sangat memalukan. Brengsek, tidurlah dengan ibumu sana. Jangan sampai aku tahu siapa kau. Kalau tidak, lampion naga akan patah karenamu. Sialan. Masih menggunakan kode acak untuk menelepon. Benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak bisa mengalahkan Ling Zong. Tidak bisakah aku membereskan kalian orang-orang aneh ini? Ah. Sambil mengomel, telepon ditutup. Ling Feng menyunggingkan senyum. Diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Wah, gawat. Benar-benar tidak mengenalinya. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi tak terkendali? Tetapi dia segera merasa tidak mengerti. Dengan hati yang cemas, dia menekan 110. Pihak seberang langsung mengangkatnya. Tetapi tidak berbicara. Setelah beberapa detik, suara Nona Jianxie terdengar. Tetapi nadanya sangat serius. Halo. Ini adalah pusat panggilan darurat 110. Tolong ganti nomor telepon yang normal. Boda. Penyalahgunaan perangkat lunak virtual. Melakukan panggilan darurat palsu adalah ilegal. Ling Feng masih tidak berbicara. Orang di ujung telepon seolah berbicara bersamaan denganku. Nada bicaranya juga menjadi sedikit mendesak. Kalian tidak bisa menemukan orang yang membuat lelucon itu. Di mana lokasi spesifiknya? Benar-benar tidak bisa ditemukan? Itu bukan nomor virtual. Lokasi yang ditampilkan berada di ketinggian lebih dari 1000 meter. Tim Lee. Bagaimana mungkin ada teknologi seperti ini? Kami juga tidak tahu. Sudah dilaporkan ke atasan. Saatnya para ahli teknologi jaringan bekerja. Ling Feng langsung menutup telepon. Sekarang sudah bisa dipastikan. Benar-benar tidak bisa dilacak. Selama aku menggunakan internet dan alat komunikasi, entitasku tidak akan pernah terungkap. Dengan begitu, semuanya akan jauh lebih mudah. Masalahnya sekarang adalah membuat Ding Xiaoshan ditangkap dengan cara yang cukup mengejutkan. Ditangkap, membuatnya melakukan kejahatan. Tidak ada cara. Jenis yang lolos dari sanksi hukum. Bukan karena dia gelap. Dunia ini tidak sejelas hitam dan putih. Melapor secara diam-diam. Jika tidak hati-hati, itu benar-benar bisa mengeluarkan obat yang merusak sistem. Demi keselamatan. Dia berencana untuk memberikan pukulan keras pada Ding Xiaoshan. Dini hari ini, dia berencana pergi ke rumah sakit untuk melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan. Setelah sibuk seharian, tubuhnya lengket, sangat tidak nyaman. Dia berencana untuk mandi, kemudian beristirahat sebelum berangkat lagi. Pipa air di seberang. Sepertinya tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Ling Feng berpikir sejenak, membuka informasi kontak Jiang Jue, dan mengirim pesan teks. Mau mandi? Datanglah sendiri. Kamu tahu kata sandi kuncinya.
Kulihat kesadaranmu cukup tinggi. Sekali datang, kami akan membayar subsidi medis. Aku memperingatkanmu untuk tidak bertindak terlalu jauh. Awalnya kupikir tidak akan ada balasan setelah dikirim. Ternyata langsung dibalas. Tahu. Ling Feng menyentuh hidungnya. Wanita ini melunak. Ketulusan atau akting, mana yang lebih banyak? Biasa disebut melihat tulang. Menurut informasi intelijen, dia akan menjadi pengikutnya. Ling Feng, sang pengasuh, tidak memiliki keinginan tersembunyi padanya. Tapi memiliki pengasuh cantik level ini. Pasti sangat keren. Jika benar-benar tidak ada jalan lain dan ada kebutuhan itu, seharusnya tidak masalah, kan? Pukul 3 pagi. Rumah sakit rakyat pertama kota Pangcheng. Sekelompok anak buah duduk di bangku di luar ruang perawatan. Menguap terus-menerus. Tempat terkutuk ini tidak boleh merokok. Ding Xiaoshan sudah memerintahkan. Mereka tidak boleh meninggalkannya selangkah pun. Celaka. Benar-benar tertidur. Jangan bicara lagi. Jangan sampai dengar, nanti sial lagi. Aku sudah sangat mengantuk. Mengapa saudara Shan begitu gigih? 3 rumah, 600.000, tidak ada lagi ya. Awalnya dia bisa menipu Tuan Ye. Hari ini bahkan dipukul oleh seorang wanita. Sangat mudah marah. Untung saja tidak melampiaskan pada kita. Pertemuan rahasia bergantian. Setelah keluar dari rumah sakit, akan sibuk. Saat ini pintu toko terbuka. Seorang pria parubaya dari Sizuang, Shen Chuan, berjalan masuk dengan cepat. Di belakangnya mengikuti seorang pria botak. Tinggi lebih dari 185 cm. Tampak menakutkan. Sekilas terlihat bukan orang biasa. Bos Rong. Aduh. Rong, kenapa datang? Beberapa anak buah terkejut. Orang yang datang adalah Bos Ding Xiaoshan. Ini adalah alasan utama kemampuannya cukup. Penyebab utama Dong Si Hutong. Di mana Xiao Ding? Ada. Ada di dalam. Tertidur. Kalian tunggu aku di luar. 2 orang botak itu mengangguk. Berdiri di depan pintu kamar rumah sakit. Wang Wei masuk ke kamar rumah sakit. Dia sangat kuat dalam bisnis. Termasuk seorang bos yang penuh perhitungan. Tetapi mereka yang masih bisa bertahan di era ini adalah orang-orang yang memiliki otak. Di warung makanan larut malam di depan rumah sakit, Chen Dadong mengunyah tusuk sate. Tusuk sate yang direbus. Terlihat seperti orang biasa. Tidak ada bedanya. Tapi perhatiannya sudah terfokus pada rumah sakit. Memberitahu informasi terbaru. Sistem Dingbai Xiaosheng memberikan informasi. Makelar gelap yang dipukuli masih dirawat di rumah sakit. Dalang di balik layar sudah datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Pembawa acara penjualan barang impor adalah dia. Keduanya sedang berbicara di kamar rumah sakit. Informasi sistem. Van hitam berhenti. Di rumah sakit. Tempat parkir nomor 12 di pinggir jalan luar. Area internal cukup untuk menampung barang impor. Waktu bicara Yaren 1 jam. Waktu untuk membereskan semuanya lebih dari cukup. Wawasan Ling Feng yang kuat. Meliputi seluruh area. Menemukan tempat parkir nomor 12 berada 10 meter dari warung makanan larut malam. Setelah mencoba tusuk sate terakhir, Ling Feng menyelesaikan pembayaran. Naik taksi. Saat taksi atau van lewat, tidak ada yang menyadari. Ada puluhan paket tambahan di dalam van. Barang yang berisi tepung putih. Tuan, antar saya ke Tianlan Yating. Baiklah, sopir itu menjawab. Mengantar Ling Feng dengan selamat ke tujuan. Sesampainya di rumah, dia mengangkat teleponnya. Memanggil nomor darurat 110. Siapa orang itu? Mengetahui menelepon 110 secara sembarangan sudah melanggar hukum. Segera pergi ke depan rumah sakit Hang Cheng. Van putih di tempat parkir nomor 12 menyembunyikan. Tim konstruksi pembawa bom. Plat nomor 551A6. Aku hanyalah warga biasa yang memiliki rasa keadilan. Tentu saja, percaya atau tidak, itu terserah padamu. Setelah mengatakan itu, dia tidak membuang kata-kata. Langsung menutup telepon. Namun, Zheng Feng mengangkat telepon lagi. Sekali lagi menghubungi nomor telepon. Dia menemukan program online hukum Hang Cheng. Telepon penanggung jawab, Yao Lei. Ini adalah program hukum yang sangat populer di stasiun TV lokal. Nona Yao, jangan bicara. Kudengar di tempat parkir nomor 12 di depan rumah sakit Hang Cheng. Tersembunyi. Benar-benar meregangkan tubuh dan langsung tertidur. Semua yang harus dilakukan sudah dilakukan. Sisanya terserah polisi. Kepala Biro Kepolisian Hang Cheng, Zheng Feng, mendengar berita dari rumah sakit. Pembuluh darah meledak dan pecah. Panggilan telepon rahasia itu benar. Van yang ditemukan di depan rumah sakit benar-benar menyembunyikan sejumlah besar barang terlarang. Dan identitas pemilik mobil sudah diverifikasi. Orangnya ada di rumah sakit. Kasus yang sangat buruk. Harus segera dipecahkan. Tidak bisa menunggu sedetik pun. Adapun informan misterius itu
Akan diselidiki nanti. Zhang Dongliang, Kepala Polisi. Saya akan segera memanggil kembali semua orang dari unit kejahatan berat. Semua dikumpulkan kembali. Batalkan cuti. Hubungi Departemen Investigasi Kriminal. Untuk menangkap para penjahat ini. Semua orang harus dipersenjatai. Ini adalah kelompok pengedar narkoba yang sangat arogan. Ya. Perintah Kepala Polisi di tengah malam. Sejumlah mobil polisi berkumpul di rumah sakit. Ada juga helikopter bersenjata di atas kepala. Berputar mengikuti. Pertunjukan yang begitu besar hingga membuat orang sesak napas. Pembawa acara program terkenal, Hukum dan Keadilan Dunia. Membawa kamera. Bergegas ke tempat kejadian. Sekarang jam 3.30 pagi. Polisi menerima laporan. Di dalam mobil van di belakang. Sejumlah besar barang terlarang disita. Menurut informasi yang dapat dipercaya, gembong narkoba bersembunyi di ruang rawat rumah sakit. Saat ini rumah sakit telah ditutup. Pemberitahuan kepada dokter untuk bekerja sama. Kami akan menyiarkan langsung seluruh penangkapan ini. Zhang Dongliang, Chen Sheng berkata. Ruang rawat di sana sudah dikosongkan. Lokasi pengedar narkoba adalah ruang rawat pribadi. Hanya dia yang tinggal di sana malam ini. Bagus sekali. Beritahu. Kepung gedung bagian dalam. Helikopter memberikan perlindungan dengan tembakan. Untuk menghindari musuh memiliki senjata pemusnah massal. Siap. Ruang rawat pribadi. Rong Cheng dan Ding Xiaoshan keluar setelah selesai berbicara. Saudaraku. Masih kata-kata yang sama. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari beberapa rumah? Perspektifmu harus lebih luas. Bos. Saya tahu maksud Anda. Saya mengerti. Lupakan saja masalah ini. Setelah barang itu habis terjual. Saya sendiri yang akan membalaskan dendam Anda. Terima kasih, bos. Saya antar Anda, ya? Rong Cheng mengangguk puas. Juga tidak menolak tawaran Ding Xiaoshan untuk mengantarnya. Meskipun dia berjalan dengan susah payah karena tongkat. Tapi Rong Cheng benar-benar kaya. Harus menjilat pantatnya dengan baik. Keduanya masuk ke lift sambil bercanda. Tiba di jalan. Berjalan keluar. Di sepanjang jalan tidak terlihat satu orang pun. Tapi karena ini tengah malam. Tidak ada yang aneh. Baiklah. Antar sampai sini saja. Kamu kembali dan istirahatlah. Bos. Saat Dangdang dan yang lainnya bersiap untuk berpisah setelah selesai berbicara dengan malu-malu. Lampu sorot yang menyilaukan menyala dari kejauhan. Suara bising helikopter di atas kepala memekakan telinga. Sekelompok polisi berseragam. Mengepung pintu. Banyak moncong senjata hitam mengarah ke keduanya. Jangan bergerak. Angkat tangan kalian. Ding Xiaoshan tercengang. Matanya yang terlihat di luar masker berkedip karena panik. Situasi ini seperti akan berperang. Mohon letakkan tangan di kepala dan tiarap. Jangan bergerak sembarangan. Jika tidak, kalian akan ditembak mati. Suara dari pengeras suara semakin keras. Adegan di depan mata tidak hanya membuat Ding Xiaoshan bingung. Cheng Bing juga sama bingungnya. Tapi yang segera menyusul adalah kepanikan. Latar belakang keduanya tidak bersih. Terutama dengan sejumlah besar barang. Yang belum didistribusikan. Jika ketahuan. Itu cukup untuk dieksekusi beberapa kali bolak-balik. Di mana bos kalian? Mengapa menangkap orang sembarangan? Apakah polisi di Hangzhou sekarang begitu sombong? Sehingga bisa menangkap orang sembarangan? Polisi yang menghalangi pintu keluar memberikan jalan. Zheng Feng dan Zhang Dongliang berjalan mendekat dengan wajah muram. Mobil van di tempat parkir nomor 12. Milik Ding Xiaoshan. Benar. Itu milikku. Kenapa? Mobil itu juga tidak parkir ilegal. Bahkan jika parkir ilegal. Perlu seperti ini? Ada 10 kg narkoba di dalam mobil. Ah, tidak mungkin. Semua barang itu ada di ruang bawah tanah rumah. Aku tidak menyentuhnya. Ekspresi Chen Dadong membeku. Lehernya menoleh ke Ding Xiaoshan seperti zombie. Bos. Bos. Aku mengaku tanpa dipaksa. Zhang Dongliang mencibir. Tidak menyangka kualitas mental pengedar narkoba begitu buruk. Hanya saja, dalam karir investigasi kriminal bertahun-tahun, dia sepertinya melihat keanehan Ding Xiaoshan barusan. Sepertinya tidak dibuat-buat. Tidak ada. Omong kosong. Kalian menjebak. Menyanjungku. HMPH. Ding Xiaoshan. Kami memang menemukan 10 kg barang di mobilmu. Aku tidak berbohong padamu. Ah, mustahil. Sangat tidak mungkin. Ah, Ding Xiaoshan, aku sudah baik padamu. Kau malah ingin menggelapkan barangnya. Bos. Bagaimana mungkin? Aku juga tidak bodoh, 10 kg. Berani aku? Kalau begitu polisi memfitnahmu. Aku, Zhang Dongliang, segera menghentikannya. Sudah. Jangan berisik. Kau Rong Cheng, ya?
Bos baru Rong Cheng yang baru muncul beberapa tahun belakangan. Berani mencoba racun. Berani sekali. Omong kosong. Aku tidak ada hubungan dengan Ding Xiaoshan. Dia juga sudah sadar. Tadi karena amarah di dalam hati. Lupa tempat. Tidak ada hubungannya dengan dia. Tadi kalian sudah mengatakan semua yang seharusnya dikatakan. Mengenai 10 kilogram barang itu ditemukan di ruang bawah tanah. Atau tempat parkir. Kalian tidak perlu tahu terlalu jelas. Bawa pergi semuanya. Hingga sekarang. Baru mereka berdua benar-benar sadar. Tadi karena sudah di depan polisi. Semua sudah diungkapkan. Kalau kembali, mungkin tidak perlu diperiksa. Langsung bisa divonis. Ding Xiaoshan merasa takut dan hancur. Rong Cheng malah sangat menyesal. Kalau tahu begini, seharusnya tidak datang hari ini. Setidaknya masih ada ruang untuk bermanuver. Xiao Zhang. Ada rekan mereka di rumah sakit. Tanpa diduga, kami juga menangkap ikan besar seperti Rong Cheng. Panen hari ini lumayan. Lanjutkan mengumpulkan informasi. Jangan beri mereka kesempatan untuk membalikan keadaan. Baik, kepala Zheng Feng. Tiba-tiba, Ding Xiaoshan menatap tajam Zhang Dongliang. Bertanya dengan enggan. Bagaimana kalian menemukan barang di ruang bawah tanah? Dia mengerutkan kening. Bertanya dengan penuh kemenangan. Mungkinkah kamu benar-benar tidak tahu barang-barang itu? Semua ditemukan di dalam mobil van. Dan orang-orang kami juga pergi ke tokomu. Menggeledah ruang bawah tanah. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Ding Xiaoshan benar-benar lega. Hatinya diliputi ketakutan dan kebingungan. Diliputi kecemasan. Polisi tidak perlu berbohong padanya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Sialan. Apakah ada brankas yang ditemukan nanti? Emas dan uang tunai di dalamnya. Semua berasal dari penjualan rumah saya. Bukan uang kotor. Kenapa polisi juga ingin memeras? Kami merekam seluruh proses penanganan kasus dalam video. Setengah kalimat pun tidak ada di kota. PFFT. Ding Xiao memuntahkan seteguk darah segar. Terkena serangan jantung dan pingsan. Ling Feng bangun pagi-pagi sekali dan melihat berita utama. Rong Cheng Group terkena berita yang konsisten. Kali ini bukan berita utama lokal. Rong Cheng baru bangkit 2 tahun, tapi semua orang ingin mengepungnya. Sampai mati pun dia tidak mengerti. Mengapa Ding Xiaoshan memuat barang sebanyak itu? Di dalam mobil van. Parkir di pinggir jalan. Melihat berita. Ling Feng tersenyum. Ancaman akhirnya hilang. Dia hanya perlu sedikit turun tangan. Dia bisa membersihkan semua setan dan dewa. Akhirnya bisa menghasilkan uang dengan tenang. Ding. Bai Xiaosheng membawakan Anda sebuah informasi. Mulai hari ini, kota ini akan melakukan penindakan keras di seluruh kota. Dipengaruhi oleh kasus perdagangan narkoba besar. Untuk memungkinkan warga kota menikmati kehidupan yang lebih aman. Dan lingkungan hidup yang lebih sehat. Operasi Lijian selama 20 hari akan dilakukan. Informasi tersembunyi. Industri gelap akan menghadapi mimpi buruk. Target utama adalah masyarakat hitam lokal dan berbagai tempat hiburan atau perilaku yang bersifat masyarakat hitam. Ling Feng berjalan ke jendela dan melihat keluar kompleks perumahan. Semua penjudi yang baru saja masuk dan keluar telah menghilang. Dia bisa dianggap beruntung dalam kemalangan. Selanjutnya, dia ingin mencari rumah di sini dan membelinya. Jika ada rumah lelang atau yang dijual cepat dengan harga murah, itu akan menjadi yang terbaik. Lagi pula, dia tidak punya banyak uang. Selalu lebih baik untuk menyimpan sedikit. Saat keluar, ZHNG Jue kebetulan membuka pintu dan keluar juga. Melihat Ling Feng, dia jelas memiliki lebih sedikit kekuatan. Tetapi keberuntungannya masih sangat membantu. Kamu keluar? Ya, aku keluar. Ada urusan. Mandi dan pergi ke toilet. Bolehkah? 1 lemari 1 yuan. Ayo hasilkan uang. Jangan hancurkan rumah kali ini. Saya punya kabar baik untuk Anda. Semuanya tentang pemberantasan kejahatan. Orang-orang di luar sudah dievakuasi. Cari seseorang untuk memperbaiki pipa air. Jiang Jue tertegun sejenak. Tetapi menemukan bahwa Ling Feng sudah masuk ke lift. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Kapan dia menjadi begitu baik? Setelah meninggalkan rumah, Ling Feng langsung menuju agen real estate. Jiang Jue hampir diperas oleh air. Dan selalu pergi ke rumahnya untuk mandi. Juga merepotkan, dia adalah orang yang memiliki rahasia. Dibandingkan dengan keuntungan kecil ini, segera temukan yang cocok. Yang terpenting adalah memulai dengan sumber rumah. Dan kali ini, Anda harus menemukan agen yang resmi. Agen yang dapat diandalkan. 500 li dari komunitas. Ling Feng mencari agen real estate besar. Merek rantai. Sumber daya rumah yang memadai. Setidaknya tidak akan dicari oleh masyarakat. Apakah itu volume transaksi? Semuanya adalah agen berkualitas di area ini. Tuan, mau lihat rumah?
Anda dapat menyebutkan kebutuhan apapun. Saya akan membantu Anda mengatur manajer bisnis eksklusif. Baru saja masuk. Bertubuh tinggi. Seorang wanita penerima tamu profesional berseragam. Menyambut dengan antusias. Saya hanya melihat-lihat. Jika ada kebutuhan, saya akan mencari Anda. Baik. Kalau begitu silakan lihat-lihat, Tuan. Anda dapat mencari saya jika ada sesuatu. Ini disebut profesional. Memiliki rasa jarak. Memberi Anda ruang pribadi. Jauh lebih baik daripada mereka yang menempel pada Anda sepanjang waktu. Tenaga penjualan terlalu bagus. Hanya ingin mengurangi sumber daya rumah yang bagus. Terlalu sulit. Untungnya, kamar masih ada. Tapi tidak bisa mencium bau sendiri. Setelah mencari-cari, tidak menemukan sumber kamar yang cocok. Ada banyak rumah yang terdaftar di Tianlan Yating. Semuanya mulai dari 600W ke atas. Dana Ling Feng masih kurang. Aduh, Tianlan Yating, gedung 18. Dulu, rumah seluas 140 meter persegi itu. Saya rasa tidak akan terjual. Rumah itu menakutkan. Tidak ada yang menginginkannya. Apa yang bisa dilakukan? Rumah berhantu. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Gantung diri di dalamnya. Baru ditemukan setengah bulan kemudian. Sudah bau. Pemilik rumah berkata tidak bisa. Turunkan harga 100W lagi. Yang penting terjual. Harus orang yang memiliki keberuntungan yang kuat yang tinggal di sana. Sulit. Percakapan dua orang penjual. Sekali tidak sebaiknya didengar Ling Feng di luar pintu. Rumah berhantu sulit diurus. Bukankah itu mereka? Rumah yang ingin mereka cari sendiri?